untuk membaginya ya kepada kita semua di Bali. Mohon maaf mengganggu liburannya. Terima kasih banyak atas alokasinya. Juga buat teman residen yang sedang di Bandung, si Dika ya kemarin sudah ngasih info dan membantu mengarrange ini supaya bisa berjalan. Kita terus terang walaupun Prodi sudah berjalan sekarang 14 tahun, 15 tahun sebenarnya ya. Cuman sayangnya 15 tahun berjalan belum ada juga yang mengisi pos krusial ini. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan, ya, saya yakin dan tahu juga teman-teman di Bandung sudah mungkin 5 tahun yang lalu mengalami krisis gap generasi itu ya 5-10 tahun yang lalu yang baru terisi belakangan juga dengan staf-staf muda yang hebat-hebat semua ya di Unpad. Mudah-mudahan Udayana juga nggak salah lah kita segera bisa melengkapi setidaknya materi prodi dan ini adalah salah satu step ke sana. Mungkin dokter juga sudah maklum dan teman-teman residen juga sebagian besar tahu kecuali mungkin yang paling junior bahwa 2 tahun saat COVID itu kita mengalami problem yang cukup serius ya stagnasi stase karena kita tergantung atau dependen dengan UI harapan kita untuk mengirim stase imaging dan nuklir jadi beruntung sekali sejak tahun lalu dibukakan jalan untuk bisa mengurai kemacetan itu. Sehingga kemarin waktu konvokasi, di mana kita biasanya cuma ngangkat residen itu per semester 5, 6 waktu itu dok. Kemarin itu yang konvokasi 22 orang jadinya. Karena tahun terakhir itu bedol desa mengusir semua chief-chiefnya itu supaya jangan terlalu betah di sini tuh yang ketawa-ketawa itu juga. Jadi syukurlah itu sangat sangat berterima kasih sebenarnya kepada teman-teman di Bandung yang mau mengalokasikan waktu dan tempatnya untuk kita numpang belajar di sana dan bahkan sekarang dokter meluangkan waktu juga untuk hadir di sini. Jadi kami terus terang atas nama Prodi dan residen juga mengucapkan terima kasih dok sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang dokter bisa bagikan ke kami hari ini bisa bermanfaat. Selamat datang di Bali. Udah yang keberapa ini? Enggak terhitung, dok. Sudah berapa kali ke Bali? Enggak terhitung udah ya. Oh 5 kali. Kurang dok, kurang banyak dok. Ya. Waktu yang paling tepat itu adalah weekend memang. Supaya orang Jakarta ke Bandung, orang Bandung ke Bali aja dok. Gitu, ya. Geser-geser aja. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dengan baik pada siang hari ini. Selamat siang. Om Sandi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Dr. Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selanjutnya kita akan lanjut kepada inti dari acara kita, yaitu guest lecture dengan judul Current Perspective on Multimodality Imaging for Coronary Artery Disease. Di mana pada saat ini guest lecture kita akan dimoderatori oleh Dr. Nimade Ayusari Wulansari, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Dr. Nimade Ayu Wulansari, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, menyelesaikan pendidikan kedokteran pada tahun 2008 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian, beliau menyelesaikan pendidikan sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah pada tahun 2018 di universitas yang sama, yaitu Universitas Udayana. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan konsultan ekokardiografi di Pusat Jantung Harapan Kita. Saat ini beliau adalah staf dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan beliau merupakan konsultan dari ekokardiografi. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami mengundang kepada Dr. Wulan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Saya pengennya sih suasananya lebih santai ya. Kita pengennya suasananya lebih santai. Kebetulan saya udah beberapa kali ketemu sama Dokter Asri di beberapa acara yang berbeda. Di beberapa acara yang berbeda. Pertama kali udah tahu, ini pasti Dokter Asri orangnya asik nih. Kecil-kecil gitu, kayak asik gitu ya, rame gitu kayak. Dan kebetulan sejawat saya di EHO, Dokter Mela.
Dokter Mela juga orangnya heboh. Iya. Jadi udah ketemu, udah heboh duluan, kenal nggak kenal heboh duluan ya. Bang Rizky, Dokter Rizky, Dokter Mela. Jadi eh, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Koprodi, luar biasa kita sampaikan terima kasihnya, baik secara individu pada Dokter Asri maupun ya dari institusi sudah itu kan nggak mudah untuk men-sharing ilmu kepada yang lain, dan ini kita manfaatkan betul PPDS kita untuk bisa uh, lebih lebih ngerti lagi tentang imaging gitu ya. Ada ininya ya. Oh segini aja ininya. CV-nya ada nggak? Mungkin saya langsung aja saya membacakan CV-nya gitu ya. Jadi beliau ini dulu itu di kepala saya, wah ini lulusan luar ini gitu kan, Dokter Asri lulusan luar. Jadi bukan apa namanya, begitu saya tahu lulusannya imagingnya di mana sih. Jadi beliau menjadi kardiologis itu di Universitas Pajajaran, kemudian beliau melanjutkan spesialisasinya itu di 2 tempat. Jadi di Harapan Kita, dan khusus untuk mengambil kardiak ke imagingnya itu di London. Luar biasa. Tadi sempat tak tanya gimana caranya. Oh, ngeplay sendiri ya. Email sendiri gitu kan, karena saking keponya saya gimana sih ini kok bisa keluar banyak staff dari ini ya, apply-nya keluar sendiri gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Jadi nah ini nggak usah dibacain lagi, beliau luar biasa, udah banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau untuk bicara tentang kardiak, tentang imaging terutama ya. Oke, untuk tidak berlama-lama Dokter Asri ya, ini waktunya berapa nih disediakan oleh panitia? 3 jam. Saya kira satu ini mata pelajaran kuliah ya. Sepuasnya Dokter Asri pokoknya. Silahkan sharing ilmu yang ya paling enggak untuk teman-teman biar ada bayangan. Ini ada note dari Dokter Asri ya untuk yang stase di sana. Katanya pinter-pinter. Itu ya. Oh itu pinter, itu pinter, itu udah tamat gitu ya. Jadi terima kasih juga kepada PPDS yang sudah memberikan citra baik kita di sana. Bagaimanapun jangan salah, pasti ada laporan baik formal maupun informal. Jadi tetap jaga ya nama institusi. Oke, sekian dulu pemabah gitu ya. Pemabah itu membawa dari saya. Silakan Dr. Asri, time's yours. Pakai aja sepuasnya. Silakan. Oh iya. Oh iya. Kuliah. Oh iya. Ya, saya di sana mungkin ya. Lebih enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua. Terima kasih banyak Dokter Putra atas diperkenankan untuk ikut memberikan sepatah dua patah introduction saja ya mengenai current perspective in multimodality imaging untuk coronary artery disease. Jadi memang ceritanya Surya ya, ternyata Surya panggilnya Dika ya. Kayak cuma nanya ini apa restoran di Bali di mana. Terus katanya, "Dok, kenapa kalau ke Bali nggak sekaligus aja ke Udayana?" katanya. "Oh, emangnya masa kamu weekend kuliah gitu?" "Oh, emang biasanya gitu," gitu kan. "Oh ya udah kalau memang dari pihak Udayana berkenan sih saya dengan senang hati. Dengan senang hati ada di sini, Dok. Terima kasih justru atas waktunya, weekendnya jadi terganggu ada datang ke rumah sakit." Itu. Terima kasih. Iya, Dok. Iya, Dok. Iya. Kemudian Dokter Wulan, terima kasih banyak atas introduction-nya. Udah ketemu Dokter Wulan sesama keseminatan juga di INAEHO, kemudian di ASKI ketemu ya, Dok ya. Emang Dokter Wulan tuh yang paling rame menghidupkan suasana selalu ya. Gitu. Ya, jadi udah berapa periode ada
PPDS dari Udayana datang ke Bandung, memang pinter-pinter, terus udah pada senior, jadi ilmunya tentang kardiologis juga sudah luas gitu ya. Jadi bisa pas mempelajari imaging, jadi lebih cepat paham karena pemanfaatannya bagaimana di klinis. Termasuk untuk sekarang kita kebetulan ada guideline terbaru Chronic Coronary Syndrome 2024, itu dari ISC baru keluar Agustus kemarin. Jadi kita akan membahas sedikit bagaimana pemanfaatan imaging pada guideline 2024 ini ya untuk kasus coronary artery disease. Jadi kita reminding lagi kembali untuk chronic coronary syndrome itu merupakan kumpulan gejala klinis ataupun sindroma, keluhannya bisa berupa chest pain, angina, atau dyspnea. Dia udah dengan spesifik bilang seperti itu, angina atau angina ekivalen berupa dyspnea yang disebabkan karena ada gangguan struktural atau fungsional. Artinya masalahnya bisa di pembuluh darahnya atau pembuluh darahnya ada obstruksi atau tidak ada obstruksi, tapi masalahnya pada kemampuan untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi dari koroner tersebut. Seperti itu, masalah fungsional. Kemudian dia pasti keluhan yang muncul ini berhubungan karena adanya penyakit kronis pada arteri koroner dengan atau tanpa mikrosirkulasinya. Jadi sudah harus dipertimbangkan mencari kalau ada keluhan angina, itu apakah masalahnya dari pembuluh darah epikardnya atau berupa mikrovaskular. Jadi pesannya seperti itu, agak berbeda dari 2019, tidak terlalu menekankan pada microvascular disease-nya. Kemudian apa saja sih keluhan subset pasien yang bisa datang? Misalnya kita di sini ya, nanti rekan-rekan PPDS sudah lulus, pas ketemu pasien keluhannya nyeri dada ya. Atau ada yang datang medical check up saja, ya udah tahunan medical check up, nggak ada keluhan, tapi ternyata pas digali-gali, oh agak cepet capek sih kalau naik tangga gitu ya, agak-agak sesak atau gimana. Nah jadi memang kita subset CCS ternyata dari mulai yang asimptomatik dengan ternyata ada gangguan anatomi koroner atau gangguan fungsionalnya. Kemudian ada yang udah yang paling full blown ada angina atau angina ekivalen tanpa adanya obstruktif CAD. Nah, dia udah masukin tuh koronernya ternyata di epikardnya normal, tapi ada keluhan sakit dada ya. Gambarnya perempuan ya, karena biasanya mungkin perempuan ya, atipikal gitu keluhannya juga. Kemudian ada yang banyak nih stress induced angina atau ekivalen dengan obstruktif CAD. Ini yang angina pada umumnya yang lebih dulu yang paling sering ya, subset yang sering kita temukan dan juga yang selama ini sering datang ke poli. Kemudian ada yang pasien yang sudah direvas atau pasca MI, post ACS, post PCI, post CABG, atau ada pasien yang datang dengan keluhan heart failure, datang ke sejawat nanti keluhannya sesak napas atau capek-capek. Gitu. Kemudian muncul keluhan sesak, kita curiga dari anamnesis, ada sebelumnya ada keluhan angina juga, atau enggak ada keluhan angina tapi faktor risiko kardiovaskularnya banyak, ternyata ada family history, ada diabetes, ada hipertensi misalnya. Ya, kita bisa harus cari apakah penyebab LV dysfunction-nya atau heart failure-nya adalah dari coronary artery disease gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu mekanismenya yang menyebabkan myocardial ischemia pada chronic coronary syndrome itu apa saja. Jadi harus dua, udah langsung terpikirkan apakah epikardial atau mikrovaskular. Kalau yang epikardial itu yang seperti kita ketahui kebanyakan itu struktural, yaitu aterosklerosis, bisa vokal atau diffuse, atau bisa berupa intramural hematom. Jadi masuk seperti subsetnya akut aortic syndrome ya. Ada intramural hematom, atau ada myocardial bridging. Nah, ini juga myocardial bridging mungkin baru ketahuan dari CT nanti ya, baru kelihatan misalnya dia mau diperiksa secara non-invasif kan. Atau ada coronary aneurysm, bisa menyebabkan keluhan angina seperti yang pasien subset chronic coronary syndrome. Kemudian atau penyebabnya gangguan fungsi yaitu vasospasm. Jadi misalnya gangguan otonomi, disregulasi otonomi, pasiennya justru sering nyeri dadanya lagi at rest. Mungkin zaman dulu istilahnya lebih ke Prince metal angina ya. Anginanya at rest, nanti kalau olahraga sih dia nggak terlalu. Tapi kalau ada pikiran-pikiran cet sakit-sakit dada gitu ya. Kemudian yang kedua, golongan mikrovaskular. Mikrovaskular itu ternyata bisa dari gangguan strukturalnya juga.
Jadi kalau gangguan strukturalnya bisa aja karena ada intravascular plugging, trombusnya mikroemboli ke mikrovaskular gitu. Jadi di ujung-ujung di bagian mikronya baru ada trombosis. Nanti mungkin ini subsetnya juga masuk ke minoka yang gitu nanti ya. Ada miokard infark normal koroner, ternyata trombusnya ke mikrovaskulernya. Jadi embolisasi ke mikrovaskular. Kemudian gangguan fungsi, ini biasanya pasien-pasien hampir sama, cuman ini fungsinya di mikrovaskularnya yang vasokonstriksi. Berbeda dengan yang fungsional di epikardial itu vasokonstriksi di pembuluh epikardnya. Kalau ini di mikrovaskular. Biasanya berhubungan dengan faktor risiko kayak diabetes, hipertensi, sindroma metabolik dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita pikirkan dalam menghadapi nanti pasien yang nyeri dada, apakah epikard atau mikrovaskular gitu kira-kira. Dan nanti kita bisa membedakan ini dari imaging pencitraan ya. Oke, simptomnya kita review lagi sedikit karena dia mau ada perubahan terhadap pretest probability-nya ya. Jadi kita bahas dari keluhannya lagi, meskipun ini pasti semua udah pada hatam sih, udah tahu ini ya tentang simptom pada CCS. Ada simptom yang khas menyebabkan dia khas suatu CCS, ada yang tidak ya. Kalau yang khas pasti yang hampir sama dengan olahraga makin nyeri, kemudian rilis dengan beristirahat atau dengan menggunakan nitrat ya. Terus keluhannya biasanya 5-15 menit, nanti udah istirahat berkurang. Berbeda dengan yang bukan suatu chronic coronary syndrome, itu kalau keluhannya lebih ke panas, tajam, peleritik, ditarik napas, tambah sakit, kayaknya bukan deh gitu ya. Atau kalau terlalu sebentar atau terlalu lama, hanya beberapa detik atau beberapa hari, itu kayaknya bukan ya. Kalau yang CCS itu 5-10 menit. Terus tidak di trigger dengan exercise, dia lagi diem-diem aja nyeri-nyeri dada gitu ya, sering ya. Yang atipikal biasanya wanita atau elderly masih seperti itu. Dan dia membaiknya dengan minum susu misalnya atau pakai antacid. Jadi overlapping dengan keluhan GERD mungkin ya, dengan dyspepsia atau gastropati. Sedangkan kalau yang CCS tadi kita dengan istirahat atau penggunaan nitrat sublingual 1-5 menit setelah nitrat ya. Kemudian selain chest discomfort yang ditegaskan lagi di guideline baru ini ada dyspnea katanya. Jadi ada keluhan dyspnea itu harus kita waspada juga apakah itu angina equivalent. Kalau misalnya cepet capek naik tangga 1 lantai udah capek. Jadi yang khas ke arah angina itu kalau susah tarik napas, jadi capek gitu ya. Bukan yang saat ekspirasi ada wheezing. Nah, kalau ekspirasi ada wheezing itu lebih ke arah bronchospasm, jadi paru-paru ya, ke arah TPOK atau asma dan lain sebagainya. Dan juga berupa on effort, ada pencetusnya saat exercise, nanti dia membaik juga saat istirahat. Kira-kira seperti itu ya. Cuman ditekankan selain chest discomfort ada dyspnea juga. Setelah itu jika kita menemukan pasien datang nyeri dada tadi ya, bisa angina atau dyspnea, kemudian kita berikutnya kita cari tahu kira-kira ini ke arah CCS bukan ya, chronic coronary syndrome bukan. Cara cari tahunya kita lakukan stepwise evaluation, ini disarankan supaya gampang. Ini bahkan dia bilang boleh dilakukan oleh GP ya, GP boleh ini juga, apalagi kardiologis ya, kita pasti lebih advance lagi. Jadi dari keluhannya tadi gimana, kemudian pemeriksaan fisik, EKG-nya, kalau EKG-nya ada iskemik, ada T-inverted, ada LBBB, kayaknya lebih iya ya, CCS, suatu CCS. Atau biochemistry, mau cek dulu, pokoknya kalau ada keluhan, yakin dulu dia datang CCS atau ACS. Kalau ACS langsung masuk guideline ACS ya, masuk ke UGD karena ACS 2023 ya. Sedangkan kalau keluhannya tadi CCS, stabil, at rest dan lain-lain, bukan at rest dan lain-lain, jadi dia masuk CCS ini. Dan langkah pertama ini pasti wajib harus kita periksa ini nih semua ya. Step pertama tuh harus langsung EKG, boleh pulmonary function test kalau ragu-ragu ini masalah paru, boleh ronsen juga kalau ini ragu masalah paru. Nah kemudian baru tahap berikutnya pasien CCS itu harus dicek clinical likelihood obstructive CAD. Nah ini tadi yang agak berbeda dengan tahun 2019. 2019 hanya berdasarkan gender, laki perempuan, usianya, kategori usia berapa gitu ya. Dan apa satunya lagi tuh, apa sih usia, anginanya tipikal atau atipikal, hanya itu aja.
Nah, kalau di sini dia memasukkan hal-hal yang lain yang sekarang dan namanya bukan PTP lagi tapi clinical likelihood of obstructive CAD ya. Scoringnya juga agak beda. Kemudian pasien juga mesti dilakukan echo at rest itu untuk stratifikasi risiko likelihood, dan juga exercise ECG masih boleh dilakukan, dia katakan hanya untuk memodifikasi tadi likelihood, bukan untuk diagnosis sebenarnya kalau idealnya ya. Tapi kalau mungkin nanti kita di tempat yang belum ideal, belum bisa mengirimkan untuk diagnosis pasien yang low pretest probability dengan CT, langsung melihat anatominya, ya mau nggak mau dia mungkin bisa jadi bala bantuan. Hanya tempatnya exercise ECG ini untuk kalau normal banget nanti hasilnya sampai high exercise dia masih normal, tidak ada iskemik, mungkin dia jadi masuk mengkategorikan pasien ke very low, yang very low, jadi clinical likelihood ya. Kalau yang low to intermediate, dia tetap berhak maju ke CT scan. Ya. Sedangkan kalau yang very low, ya kalau ini normal ya jadi very low. Itu aja. Jadi karena kalau nanti kita kategorikan very low, ini pasien-pasiennya boleh nggak usah diperiksa apa-apa lagi. Boleh bebas ya, langsung wah nggak bagus ini mah, nggak usah diapa-apalin lagi juga boleh. Meskipun hasil stress test tadi yang negatif tidak bisa bilang bahwa pasiennya tidak CCS atau tidak coronary artery disease. Karena tadi konsepnya coronary artery disease adalah obstruktif dan non-obstruktif. Jadi ada pasien subset non-obstruktif yang berupa tadi koronernya normal banget, tidak ada stenosis sama sekali, atau koronernya ada mild stenosis ya. Nah, nanti kalau biasanya lebih engage pasiennya, kalau dia tahu ada mild stenosis, apalagi di left main atau proximal LAD, wah saya harus bener nih secondary preventionnya, minum statin sama antiplateletnya kira-kira gitu. Kemudian berikutnya kita mengkonfirm diagnosis dengan estimasi event risk ya. Kalau kita udah tahu nih pasiennya kira-kira tadi masuknya ke mana tadi dari clinical likelihood-nya, kita boleh lakukan non-invasive testing lagi yang berikutnya untuk berdasarkan clinical likelihood ya kan, dan local expertise, pasien karakteristik dan preferensi pasien juga. Memang dalam memutuskan sekarang nggak mesti kita, pokoknya Bapak harus periksa ini. Jadi masih bisa share discussion atau share apa keputusan gitu dengan pasien, dan juga berdasarkan apa sih pemeriksaan yang ada di sekitar kita. Itu sih sebenarnya yang paling diutamakan di sini ya. Jadi kalau tadi low, kalau very low, pasien boleh nggak usah diapa-apain lagi, ya udah bebas ya. Kecuali dia mau cek lagi kalsium skornya misalnya gitu. Terus kalau pasien yang low to intermediate, itu baiknya kita lakukan CTCA tadi. CTCA karena langsung kelihatan plaknya dan kita mengeksklusi CAD dengan baik. Kalau nanti normal ya udah bye-bye Bapak, nggak usah ke poli lagi ya. Tapi kalau memang ada mild stenosis, moderate, itu kita lebih agresif untuk stratifikasi risiko. Nanti juga kelihatan di CT tuh lihat apa aja sih sebenarnya ya, nanti kita cerita juga di akhir. Kemudian kalau pasien yang moderate to high clinical likelihood ratio, nah itu pasiennya baiknya menjalani stress test imaging ya. Stress test imaging bukan stress test treadmill ya. Karena kalau imaging kita bisa langsung melihat nanti kesinkronan antara keluhan chest pain-nya dengan iskemianya. Ada iskemianya ada di mana dan lokasinya di mana. Kalau misalnya, apalagi sekarang lebih presisi, kalau treadmill kan kalau ada positif kita nggak tahu itu dari pembuluh mana. Sedangkan kalau dari imaging stress kita bisa langsung lihat, oh itu iskemiknya di teritori LAD, di teritori LCX atau RCA. Bisa langsung spesifik melihat hubungan korelasi antara keluhan dengan iskemik yang muncul di teritori koroner. Kemudian ada yang boleh langsung invasif ya. Ternyata dari di sini dia kalau very high clinical likelihood boleh aja langsung masuk ICA ya, invasive coronary angiography, atau apa severe myocardial ischemia. Ini didapatkan datanya dari functional stress test. Functional stress test tadi nanti kalau ischemic burden-nya lebih dari 10% ya, berdasarkan boleh SPEC, boleh MRI stres atau DOBU sampai Dr. Wulan. Itu boleh kita kiri kalau ada severe myocardial ischemia, biasanya ischemic burden di sini di guideline tidak mencantumkan berapa severe itu, tapi kalau lihat dari ischemic trial
ischemic trial itu di atas 10% moderate, di atas 15% tuh severe, dia bilang itu. Memang ada beberapa studi yang agak beda dulu, ada yang sebut kalau severe tuh di atas 20%, tapi mungkin yang terbaru ischemic trial di atas 15%, itu disebut severe ischemia. Nah itu boleh ICA aja pasiennya. Jadi lebih baik dia ICA dan REVAS, mungkinnya ditambahkan dari OMT-nya. Kemudian ini tadi CT dan functional imaging kalau moderate to high. Nah selanjutnya setelah kita lakukan imaging tadi antara CT ataupun mau lihat anatomi dengan CT atau lihat functional dengan imaging stress test, saat itu kita lakukan stratifikasi risiko dari hasil imaging tadi ini. Kalau misalnya CT ada left main disease, ada severe proximal LAD, nah itu kita baiknya langsung dia OMT dan REVAS gitu. Nanti ada lagi sih stratifikasi risiko lain saya cerita. Kalau dari functional, jika ischemic burden di atas 10% atau moderate, itu juga pasien bisa lebih baik REVAS gitu. Lebih baik dia menjalani OMT dan REVAS seperti itu. Kemudian nanti REVAS tujuannya untuk apa? Satu pasti simptom, menurunkan simptom. Kalau pasien udah APCCS 3 sih dengan obat udah ditambah-tambah optimal ya kan, udah beta blocker, nitrat, terus ternyata dokter dia masih nggak mau masukin lagi ranolazin, trimetazidin, masih nyeri dada, ya mau nggak mau dia harus REVAS untuk reduce symptom. Itu tujuannya kalau untuk simptom. Kalau yang kedua adalah reduce mortality atau improve prognosis di sini bilangnya, tapi sebenarnya untuk menurunkan mortality. Apa aja tuh yang mortality-nya high tadi? Kalau left main stenosis, severe left main, severe proximal LAD, atau 3VD dengan lebih dari 70% stenosis, atau 2VD dengan melibatkan proximal LAD lebih dari 70%. 4 subset itu berdasarkan anatomi dia high risk mortality-nya tinggi dalam 1 tahun di atas 6%, sehingga lebih baik OMT dan REVAS. Kemudian kalau dari stress test tadi kalau ischemic burden di atas 10%, itu dari nuklir ya, bacaan ischemic burden di atas 10%. Kalau dari Dokter Wulan mungkin kena 3 segmen ya, DSE-nya tuh ada 3 segmen yang hipokinetik, itu lebih baik REVAS. Terus kalau dari mungkin nanti stress CMR, itu ada lebih dari 2 segmen aja kalau dari stress CMR, dari stress perfusi ya. Sama satu lagi kalau dari treadmill test bisa juga sebenarnya kita lakukan stratifikasi risiko. Kalau Duke treadmill score di bawah di atas -10, berarti -11 ke sana. Itu di atas di bawah ya. Pokoknya -11 itu lebih baik REVAS juga pasiennya, atau ada sign of severe CAD ya dari treadmill, ada sign of severe CAD apa sih, treadmill at low METs gitu, di bawah 5 METs dia udah positif ya kan, udah ini. Terus ada ST elevasi, ST depresi dalam dia lebih dari 2 mili. Nah, itu juga lebih baik REVAS gitu pasiennya ya. Itu kira-kira. Itu REVAS ditambahkan dari GDMT. Jangan lupa, bukan berarti REVAS saja, enggak, GDMT ya, pasti GDMT dan REVAS. GDMT-nya obat dan lifestyle modification. Di lifestyle dan risk factor modification dia sebutkan sebagai terapi gitu, bukan untuk basa-basi gitu ya. Kira-kira. Nah, ini dia tadi penghitungan untuk yang awal step yang ini ya. Step yang ini menghitung step kedua, ini dia ininya, scoringnya. Jadi kita lihat kalau dulu cuman ada tipikal langsung masuk berapa-berapa. Kalau sekarang ternyata tergantung nih, nyeri dadanya gimana. Ada 3 poin, masing-masing bernilai 1. Kemudian kalau di SNE nilainya 2. Terus ada risk factor ditambahin 1, ada 5 risk factor ini ya. Sampai nanti kita hitung misalnya CSP-nya tipikal 3, risk factor-nya ada 3, berarti udah 6 ya kan. Kemudian masuk laki-laki misalnya umur 60 tahun, nilainya tadi 6 ya, masih ini ya, masih low gitu kira-kira ya. Kemudian kita bisa ada hal-hal yang meningkatkan dia adjustment setelah kita dapat ini tadi, adjust clinical likelihood. Kalau misalnya resting ECG-nya tadi udah ada Q-wave atau udah ada ST, ini pasti udah naik ya. Kelasnya jadi naik ke moderate. Kemudian ada LV dysfunction apalagi. Terus kita stress test tadi kan treadmill test, ini ada abnormal finding, naik kelas dia jadi moderate. Terus ada aritmia, ada PAD, dan ada calcium score. Nah, ini calcium score, cuman calcium score ini coronary calcification on pre-existing chest CT.
Jadi periksa CT torak atau kalsium score tanpa kontras ya, CT scan tanpa kontras kalsium score itu, tapi harus hati-hati ini ya. Kalau kita, nah ini selanjutnya dia seperti ini ya. Kalau ada ini naik kelas dia jadi moderate. Nah kemudian kalau consider reclassification ya pada pasien yang low to intermediate pakai calcium score. Calcium score kalau 0 itu dia bisa turun ke very low, group very low. Mana group very low tadi? Group very low ya, jadi yang kurang dari 5%. Tapi kalau kalsium skornya ada tinggi, lebih apalagi di atas 100, nah itu dia pasti masuknya naik ke moderate gitu kira-kira. Cuma kita harus hati-hati menggunakan kalsium score pada pasien yang ada keluhan, kecuali keluhannya benar-benar atipikal. Enggak, bukan lah, ini makanya bukan koroner, bolehlah kita hitung kalsium score. Tapi kalau misalnya wanita 60 tahun atau elderly 60 tahun, keluhannya atipikal, nah kita agak sulit kalau menggunakan kalsium score, takutnya underdiagnose. Karena ada non-calcified plaque yang nggak akan kelihatan dengan kalsium score. Jadi ada pasien-pasien kalsium score hanya 50, tapi ada severe stenosis ternyata di proximal LAD yang berupa non-calcified plaque. Jadi penggunaan kalsium score hati-hati menurut saya karena benar-benar kasus yang atipikal atau ini mah benar-benar tidak gitu ya. Nah itu kalsium score saja sih oke ya. Atau tadi mungkin kalau dari treadmill testnya benar-benar negatif di high sampai high exercise, ya nggak apa-apa sih kita kalsium score gitu kira-kira ya. Oke, nah jadi ada pembagiannya tadi kalau very low nggak usah dites apa-apa lagi. Kalau low to intermediate kita baiknya cek anatomi ya, adjust clinical. Kalau yang low tadi adjust clinical likelihood, tadi lihat EKG, echo-nya, treadmill test, calcium score boleh, atau langsung CTCA ya. Kalau kayaknya iya sih, mendingan langsung CTCA. Kalau calcium score-nya tadi takut miss ya, apalagi yang wanita usia tua gitu. Kemudian kalau moderate to high, boleh CT atau functional imaging ya. Boleh CT saja atau functional imaging, jadi boleh dua-duanya. Kalau moderate 15-50 yang kuning, atau kalau yang orange itu langsung functional imaging aja. Karena apa tadi mungkin kekurangan CT, dia kalau lesi-lesi kalsifikasi itu suka lebay, hasilnya over volume kalsiumnya. Jadi kita sering bacanya lebih ke severe stenosis gitu nantinya ya. Sedangkan kalau functional kita to the point, lihat iskemianya. Kalau iskemianya besar atau enggak, nanti kita bisa kelihatan ya. Kalau very high tadi boleh langsung ICA. Kalau pasiennya udah very high, langsung ICA tadi boleh berdasarkan guideline 2024. Oke, terus pasien yang tadi, jadi ini hanya kesimpulan aja. Pasien-pasiennya bagaimana sih? Kalau yang anatomical imaging, yang di preferable, itu tadi kalau low to moderate pretest likelihood, kemudian pengen tahu info tentang ada CAD non-obstruktif atau mild disease, kemudian pasien yang gambarannya kayaknya bagus. Nah, high image quality, jadi gimana sih pasien yang kayaknya image quality-nya agak buruk? Itu kalau obese, yang pertama, yang kedua, banyak kalsifikasi. Jadi biasanya kita kalsium score dulu kan. Kalau kalsium skornya tinggi sekali, itu gambarnya kayaknya akurasinya menurun gitu. Cuman memang kalau kalsium skor di atas 400 sangat tinggi, itu kemungkinan ada satu yang lesi severe biasanya gitu. Studinya seperti itu. Kemudian yang gambarnya kurang bagus, kalau aritmia banyak, terlalu sering, VS, kalau AF sih masih bisa kita. AF asalkan heart rate-nya tadi 60-an ya. Heart rate di 60-an masih oke, gambarnya masih bagus. Kemudian kita functional tadi moderate to high, terus kita mau cek iskemi atau mau cek mikrovaskular tadi kan. Jadi kalau mau cek mikrovaskular itu harus dengan imaging stress. Tadi yang preferable kalau nanti mikrovaskular itu arahnya MRI atau PET sebenarnya. Kalau PET masih agak jarang juga ya, di Jakarta jarang, di Bandung juga cuma sekali-sekali, cuma sekali maksudnya. Kemudian paling MRI masih bisa dia lihat mikrovaskular disease. Kemudian kalau invasif tadi langsung boleh lah ya, tadi kayak yang very high risk atau low threshold angina, kemudian poor prognosis severe LV dysfunction, ada aritmia, hipotensi, exercise, itu lebih baik dia langsung. Ya, nanti arahnya kalau functional imaging cari kalau severe iskemia langsung invasif gitu. CT juga kalau ada high risk CAD, tadi gambaran high risk langsung invasif aja ya. Jadi OMT ditambahkan dengan OMT dan revaskularisasi. Tapi kalau ternyata hasil CAG-nya non obstruktif, ya kan? Kalau obstruktif nah revas. Kalau non obstruktif, ini apakah suatu
INOCA tadi, ischemic with normal coronary artery, non-obstructive coronary artery gitu. Nah, kalau ini berarti arahnya lebih ke mikrovaskular atau spasm. Mungkin bisa ada tes tambahan dari tim invasif ya untuk tes asetilkolin dan lain-lain. Jadi intinya pasien dengan CCS yang low to moderate itu kelas 1 ya, CT recommended kelas 1. Kemudian non-invasif ini untuk chronic coronary syndrome, moderate to high itu stress echo, nanti kirim ke dokter Wulan. Kalau kalau adanya stress echo itu stress echo. Kalau enggak kita bisa lihat kirim yang lain SPECT, PET ya. Ini terutama untuk myocardial perfusion untuk lihat kalau PET untuk mikrovaskular nih myocardial blood flow. Di PET itu bisa langsung hitung myocardial blood flow. Terus kalau MRI kita bisa langsung cek iskemia atau scar. Ya, iskemia atau scar. Gitu kira-kira. Nah, kalau ICA langsung itu adalah pasien yang very high tadi highly suggestive CAD at low level exercise, langsung ICA aja. ICA juga kalau misalnya mau direvas dia disarankan menggunakan tes dulu ya, kalau 70 sampai 90 harus cek fungsionalnya FFR atau IFR atau ada yang QFR yang baru kalau pakai AI ya. Itu juga kelas 1. Kalau berdasarkan guideline 2019, lesi di atas 90% itu kayak udah hampir pasti iskemik. Jadi di atas 90% boleh aja langsung dipasang kalau kita mengacu yang tahun 2019. Kemudian pemilihannya lagi rule out CAD itu CT scan ya untuk merule out CAD. Pasien-pasien yang low pretest probability, low clinical likelihood itu kita sarankan untuk CTCA untuk mengexclude CAD. Nah, ini tadi gambaran yang high risk tadi setelah kita lakukan CT scan ataupun stress test, inilah gambaran high risk-nya. Tadi dari treadmill, Duke treadmill kurang dari -10. Kalau dari SPECT atau PET, ischemia burden lebih dari 10. Untuk stress echo tadi lebih dari 3. Stress CMR ini lebih dari 2. Kalau pakai adenosin ya stress perfusi. Kalau pakai dobutamin sama kayak DSE lebih dari 3. Nah ini CT, stratifikasi risiko CT itu ada left main lebih dari 50%. 3 vessel dengan lebih dari 70%. 2 vessel proximal LAD lebih dari 70%. Sama 1 vessel proximal LAD aja dengan FFR CT-nya. Ini kalau ada FFR CT ya, kalau enggak sih ya kita enggak usah. Ini ada juga kalau yang susah lihat MRI bisa ada yang membagi, ada yang berdasarkan 16 segmen, ada yang berdasarkan 32 segmen ya. Tapi intinya sih sama. Ini mengekstrapolasi dari yang nuklir. Jadi sebenarnya trial pertamanya dari nuklir ada ischemic burden 10-12%, itu ternyata mortality-nya tinggi. Kemudian ekstrapolasi ke MRI dan juga PET itu 10% itu kira-kira 2 atau 3 segmen tadi. Kalau untuk perfusi 2, untuk dobutamin ngelihat contractor reserve itu 3 segmen. Nah, kalau pada pasien dengan heart failure bagaimana? Nah, jadi ada 2 kemungkinan skenarionya. Pasien yang CCS, pasien dengan heart failure dulu. Pasien heart failure, ejeksi frasi kurang dari 35, curiga suatu CAD ya. Ini boleh ICA, langsung ICA ya kan, untuk melihat apakah pasiennya perlu revas atau enggak. Kemudian kalau pasien heart failure, ejeksi fraksi di atas 35, kemudian low probability ya, low to moderate, kita diagnosis anatominya dengan CT. Jadi masih boleh pasien heart failure, terus kita kirim CT untuk eksklusi CAD gitu kira-kira, eksklusi CAD. Kemudian pasien dengan ejeksi frasi lebih dari 35 dengan very high, itu ICA aja boleh langsung ya. Lain halnya pasien dengan CCS, kemudian dia ada heart failure. Pasien CCS dengan heart failure, tadi saya mau highlight, itu pasti harus multidisciplinary team. Kemudian kita masih boleh melakukan viability test. Nah, di sini viability test dan stress test masih boleh untuk kalau stress test pada yang CCS dengan heart failure untuk mengkorelasikan keluhan dengan adanya iskemia. Kadang dia ada keluhan-keluhan, totonya nggak ada iskemia sih gitu. Nah, tapi sebenarnya pasien dengan heart failure, CCS dan heart failure tetap lebih baik kita sarankan pikirkan untuk revas gitu arahnya. Cuma nanti kita mau direvas atau enggak, kita boleh lihat lagi viability study-nya untuk di guideline ini, meskipun studi-studi katanya stage trial, terus revive BCIS bilangnya viability itu tidak bermakna untuk revas, katanya tidak menurunkan mortality, tapi di guideline ini tetap menyarankan pemeriksaan viability untuk revaskularisasi yang lain yang area masih viable.
dikatakan seperti itu. Jadi kalau areanya masih viable, kita revas area tersebut. Jadi mungkin kita bisa pilih mau selective revas atau complete revas pada pasien-pasien dengan heart failure dan CCS. Ya. Jadi kalau misalnya areanya udah dan kita pertimbangkan juga stratifikasi risikonya. Kalau risikonya tinggi menjalani bypass ataupun menjalani PCI, mungkin ya kita ya udah OMT aja ya, misalnya pasien udah on ESRD, on HD, udah gitu, udah tua lagi 70 tahun, padahal ada life main, ya udah mungkin OMT aja yang agresif dengan informed consent. Tapi kalau misalnya masih bisa direvas, kita pemilihannya tadi berdasarkan area yang masih viable gitu. Kalau masih banyak yang viable sih kita lebih baik kita revas, complete revas. Tapi kalau ada satu yang tidak viable, misalnya di LCX nggak viable, LAD viable, RCA, oh ya udah selektif revas aja LAD dan RCA dulu, misalnya seperti itu. Tapi itu semua keputusannya harus berdasarkan tim. Kalau dari saran di sini, jadi ada dari intervensionis, ada dari imaging, mungkinnya dari klinisi heart failure atau dari general cardiologistnya yang ikut rapat pada ikut memutuskan untuk tata laksana pasien selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk pasien yang MINOCA, yang non-obstructive coronary artery disease. Jadi tadi setelah kita evaluasi, ada keluhannya khas, kemudian normal anatominya, normal koroner, tapi keluhannya ada terus khas lagi exercise, membaik dengan istirahat atau pakai nitrat. Nah, ini kita pemeriksaannya functional test ya. Functional testnya boleh PET atau MRI. Stress echo katanya ada beberapa yang itu boleh dan SPEC ya. Jadi kalau misalnya ada penurunan myocardial blood flow itu kurang dari 1,5. Jadi MPR, myocardial perfusion reserve namanya. Jadi myocardial blood flow saat stres dibagi myocardial blood flow saat rest kurang dari 1,5 berarti dia ke arah microvascular disease. Kalau dari MRI biasanya kelihatan ada hipoperfusinya diffuse di basal mid apikal gitu ya. Jadi kayak 3VD gitu. Tapi pada orang yang normal koroner tidak ada lesi yang spesifik di salah satunya ya, atau tidak ada 3VD tadi, normal epikardnya normal, epikardial koroneri normal, tapi ada iskemik yang diffuse gitu. Nah kalau ini jadi kita boleh cek juga apa arahnya tadi vasospasm atau enggak ya, tes vasospasm enggaknya mungkin nanti sama dari tim cath lab yang memeriksanya ya, tes pemeriksaan berikutnya untuk menentukan ini spasm atau mikrovaskular yang masalah. Nah, pemilihannya tadi untuk ada tambahan info nih untuk non-invasive functional test tergantung profil pasiennya. Kalau misalnya terlalu muda, kita curigai gangguan anatomi koroner kayak yang bridging, fistula, yang seperti itu arahnya kita mungkin CT ya. Terus tadi menghitung komorbidnya kalau banyak faktor multifaktorial, mungkin kita very high risk jatuhnya jadi ke ICA gitu, langsung ke ICA. EKG, fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjalnya terganggu, yang paling aman itu SPEC PET biasanya. Kalau CT ini kalau GFR di bawah 30 baiknya jangan. Atau kreatinin di atas 2 lah gitu, udah hati-hati jangan ya. Terus ada implanted device, misalnya udah pakai ICD sama dokter Putra dipasang, mau stress test pakai MRI susah nggak kelihatan, banyak artefak. Jadi mungkin lebih baik dia kirimnya ke sini, SPEC. Dia ada subset pasien yang kita pilih berdasarkan kategori dia ya, seperti apa. Kalau echo kayaknya semua bisa ya, dokter Bulan, nggak ada halangan, mungkin kecuali kalau terlalu obese atau gimana ya, mungkin yang dokter Bulan. Nggak. Kalau CT tadi agak kurang bagus gambarnya, kalau obese sama tadi aritmianya terlalu sering. Nah itu harus jinakan dulu aritmianya, konsul dokter Putra, baru nanti udah bagus kirim CT boleh. Nah kemudian stresnya apa, kita pilihannya sebisa mungkin exercise-nya treadmill atau ergo karena yang paling fungsional menginduce iskemia, double produknya naik. Kalau dia nggak bisa exercise itu kalau tidak bisa exercise selama 4-6 menit minimal. Kalau nggak bisa kita kirim ke pharmacological stress yang lain ya. Pharmacological stress mau kirim dokter Bulan atau yang pakai vasodilator, MRI atau SPEC ini tadi. Itu periksa pharmacological stress test ya. Jadi kita pemilihan non invasifnya ini benar-benar satu lagi tergantung ketersediaan dan lokal expertise ya. Jadi kalau misalnya
yang adanya apa, yang visible yang ada di kita, treadmill test banyaknya, ya mau nggak mau tadi kan treadmill test untuk sertifikasi risiko bisa juga ya, Duke treadmill score-nya kurang dari -10, itu bisa untuk stratifikasi risiko. Jadi kita memilihnya berdasarkan apa yang bisa kita ini. Ya, mudah-mudahan nanti tahun-tahun ke depan di sini udah bisa makin banyak pemeriksaannya ya, Dok ya. Nah, ini yang ini hampir sama sih dengan yang tadi ya. Intinya kalau pasien CTCA tambahannya, tadi kalau ada yang anomali ini ya, terus mau ngelihat aorta dan pulmonal juga, ada namanya triple rule out. Jadi kalau pasien nyeri dada, dia emang di poli tapi nggak jelas juga, kok apa ya, jangan-jangan diseksi aorta, hipertensi juga tinggi 200. Nah, kita bisa kirim CT untuk triple rule out. Jadi lihat aortanya, lihat koroner, dan lihat pulmonary artery, takutnya ada emboli paru. Itu kira-kira ya, ini tambahannya. Kalau untuk stres tadi MRI dan PET untuk menilai microvascular disease, lebih ke microvascular. Oke, pilihannya untuk pembanding antara stres echo, SPEC, PET atau MRI itu keunggulannya kalau stres echo ini bagus, semua bisa ya. SPEC juga bisa untuk LV dysfunction scar. Mungkin MRI ya. Dia scar tuh sebenarnya paling bagus untuk melihat MRI. Dilihat dengan MRI apa. Jadi kita kalau pasien yang datangnya heart failure, ini apakah benar koroner atau ada yang lain atau dua-duanya? Ada dual kardiomiopati, ada iskemiknya, ada non iskemiknya. Nah, itu MRI sih yang lebih bagus dalam melihatnya ya. Tapi kalau untuk melihat anatomi sih udah pasti CT. Kalau kan ada juga yang melihat anatomi dari MRI, itu tetap kurang bagus. Gambarnya, resolusi spasialnya lebih buruk dibandingkan CT. CT tetap paling baik untuk melihat anatominya koroner. Nah, kita lihat satu-satu aja, lihat sedikit, mungkin takutnya udah pada capek juga ya. Untuk CT, ini tadi ke CT, tadi kita info yang bisa kita dapatkan, CT kontras atau non-kontras kalsium score. Jadi bedanya gimana? Kalau kalsium score ini sebenarnya bisa, apalagi sekarang banyak ya dok yang kayak MCU, medical check up, pada periksa kalsium score. Tapi sebenarnya tujuan kalsium score untuk MCU tetap harus dari kita ya. Biasanya untuk nentuin ada CAD atau tidak, secondary prevention, sama pemberian statin dan antiplatelet gitu. Terus kita harus lihat risk factor yang lain. Kalau pasien yang melenggang ke itu kalsium score aja, tetap agak kurang tepat sih. Tetap harus tanya ke kardiologis dulu ya, kardiologis umum. Ini non kontras aja, sebenarnya kayak ronsen biasa, cuman kecil segede jantung, terus tidak pakai kontras apa-apa, tidak perlu adjust nadi, langsung aja datang. Terus kita hitung kalsium skornya, ini yang ini di LAD, ini di left main di sini, ini LCX, ke sini nanti RCA kalau kita scroll turun-turun ya, nanti kita bisa dapat datanya. Indikasinya, ini biasanya pasien asimptomatik, jadi kalau mau cek kalsium skor aja, pasiennya harus yang asimptomatik. Atau tadi dari guideline tadi yang arahnya ke very low ya, very low ini, atau yang low risk kata dia masih ada tempatnya, tapi kata saya sih tetap hati-hati ya, kalau yang low risk takutnya miss kita nanti ada yang non calcified plaque. Jadi di sini juga udah menyarankan yang symptomatic nggak diketahui tapi low risk ya, atau very low risk. Tujuannya itu. Nah, kalau kalsium score dia kita lihat apa pakai statin atau enggak. Kalsium score di atas 100 itu risk modifier. Kalau 0 aman ya. Kalau kalsium score di atas 100 itu lebih baik dikasih statin sesuai di guideline dyslipidemia yang ISC dan juga yang ACC-AH ya, masih seperti itu. Tadinya misalnya low, ada kalsium score atau intermediate, kalsium score di atas 100, dia jadi high risk. Implikasi dampak klinisnya target LDL-nya jadi di bawah 70 ya gitu. Tadinya mungkin kalau moderate di bawah 100. Kemudian tadi juga bisa untuk pemberian antiplatelet. Ada studinya dari MESA trial, kalsium score di atas 100 juga disarankan pemberian antiplatelet ya. Nah, kalau CT scan itu untuk apa? Untuk melihat plaque langsung ya. Terus bisa juga untuk cek patensi bypass graft, itu lebih bagus mungkin daripada dikirim ke CAT, kan mungkin kasihan operatornya harus di mana-mana aja tuh di ini ya, kalau nggak melakukan selektif CAG. Kemudian kita juga di sini bisa lihat pulmonary artery tadi, aorta sama pulmonary artery ya, kalau tujuannya untuk triple rule out. Intinya kita mau ngelihat ada coronary artery disease atau enggak, CCS enggak pasiennya ya. Ini kalau CT, ini yang contoh plaknya yang bisa kita lihat, plaknya ada 3 macam ya, calcified, non calcified, sama mix atau partially calcified, bilangnya ya sama aja, tapi mix plak gitu.
Ini contohnya gambarnya misalnya di LAD ada non-calcified plaque nih. Nah ini kalau tadi kita kirim pasiennya untuk kalsium score aja takutnya miss kan ini. Dari kalsiumnya sedikit, cuman bentol-bentol dikit. Tapi ternyata ada severe stenosis di sini. Ya. Ini hati-hati pada pasien yang ada keluhan. Nah yang ini calcified plaque, ini dari 3D-nya kelihatan ada severe stenosis ya di mid LAD. Kemudian ini juga contohnya, kita bisa melihat dengan jelas ya resultnya. Ini dari CT scan 64 slice juga udah bisa lihat. Jadi 64 slice, nadinya diatur 60 sampai 65. Kita kasih beta blocker yang paling banyak digunakan itu loprolol karena dia onset cepat, offset juga cepat. Onsetnya dalam 30 menit sampai 1 jam dan offsetnya dalam 6 jam udah. Tapi metoprolol tartrat ya. Kalau boleh aja sih kita kasih metoprolol suksinat dari malamnya ya, besok paginya udah ini ya. Jadi perlahan-lahan turun nadinya. Nah, ini bisa korelasinya dengan ini studinya udah banyak, ada PROMIS trial apa segala macam, SCORED heart trial, bahwa CT scan sampai masuk di guideline untuk yang low to intermediate clinical likelihood itu karena studi-studinya udah jelas dari sebelumnya ya. Ini untuk post KBH kita bisa lihat ininya grafnya 5 ke LAD, ini ada SVG ke OM, mungkin SVG ke RCA, bisa kita lihat dengan jelas untuk evaluasinya pada pasien-pasien post KBH ya. Memang kalau pada yang post KBH ini ada sedikit dua pendapat, kalau orang Amerika lebih senang kirim CT, kalau orang Eropa lebih senang stress test. Nah, kalau orang Jepang dia menengahi, dia bilang kalau yang low physical activity-nya low match, mungkin dia akan lebih kirim ke ini dulu biar aman ya. Takutnya di stress test pingsan lagi ya. Tapi kalau udah dari anamnesis, stress test, rajin olahraga, ya mungkin lebih baik functional stress test. Langsung kita lihat ischemic burden-nya gimana ya. Kemudian CT setelah PCI bisa kita lihat asalkan tadi stand-nya di atas 3 mili, di atas 2,75 lah masih boleh nego dikit ya. Kalau di bawah itu ya jangan karena ini dia namanya blooming artifact jadi kelihatan lebih besar kan ini yang ngeganggu apalagi kalau sebelumnya pasang stand di area calcified plaque nah kayak gini nih dok ini kan jadi kita susah menilai intralumen ya intrastentnya. Nah, yang ada instant restenosis warnanya hitam seperti ini karena awalnya berupa neointimal proliferation, terus makin menebal-menebal. Ya, kalau misalnya bagus, kita bisa lihat dengan baik. Makin bagus resolusi CT-nya, makin bagus melihat stent, misalnya naik ke 128, 512, atau yang terbaru ada yang photon scanning. Photon scanning di Jakarta ada sih baru di rumah sakit swasta di Jakarta katanya. Nah, kalau photon scanning dia resolusi spasialnya udah 0,2 sama dengan cath lab. Jadi udah kayak di kateter aja ngelihat stent juga bagus sekali gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh plaknya, apa aja plak yang kita lihat. Tadi kan partially calcified, yang ini ada bagian calcified dan non-calcified, dan ini non-calcified. Kemudian ada yang disebut high risk plaque. High risk plaque ada 4. Ini yang pertama low attenuation plaque, ini kayak lemak, jadi necrotic core rich. Ini kalau HU-nya di bawah 30 ya. Ini berhubungan dengan ACS. Semua high risk plaque ini berhubungan dengan kejadian ACS yang lebih tinggi. Kemudian positive remodeling jika plaknya tumbuh keluar. Jadi stenosisnya nggak terlalu berat, paling mild moderate, tapi plaknya tumbuh keluar. Kemudian napkin ring sign ini kalau ada dua mix, ini berupa mix plaque dan ada dua yang di luarnya yang dekat lumen tuh yang non calcified sehingga gampang pecah ACS. Ini juga bahaya. Kemudian spotty calcification ini mixed plaque, ada non calcified plaque disertai ada spotty calcification. Jadi ini plaque masih muda, gampang rupture. Kemudian apa sih implikasinya plaque-plaque high risk plaque ini? Apa harus direfas? Enggak ya. Kalau untuk refas tetap dari ischemic burden dan stenosisnya, lumenologi masih 70% ke atas dan ada iskemia yang signifikan. Kalau ini tapi harus agresif, mungkin pemberian statin dan antiplatelet karena gampang ACS kalau pasien yang seperti ini. Jadi kita harus lebih agresif, pasiennya juga lebih engage untuk secondary prevention. Nah ini kita pembagiannya ada yang nggak ada CAD, ada nanti CAT rates, nanti ada mungkin nanti suka baca hasil CT scan ada CAT rates-nya. Sebenarnya ini kayak coding aja ya, karena kan mungkin yang bikin laporan tuh nggak berani nulis saran. Nanti kalau nulis saran, taunya beda dengan saran klinisi, nanti pasiennya ngambek ya komplain. Akhirnya
di cartridge. Kalau cartridge 0, ini mah kayaknya bukan, anginanya bukan dari koroner ya. Kalau cartridge 1 ini pada lesi minimal, ini juga pencegahan, tapi sudah ada CAD artinya. Kalsium skor 1 aja berarti udah ada CAD ya. Cuman belum perlu antiplatelet dan statin nggak terlalu agresif, mungkin oke ya. Nah kalau yang mild juga seperti itu, moderate, tapi ada beberapa praktisi di misalnya di UK itu dia kalau ada mild moderate, kalau lokasi-lokasinya apalagi yang left main, proximal LAD, dia udah kasih statin dengan target LDL lebih rendah lagi, mungkin 70-an juga, dan juga antiplatelet gitu ya. Itu tergantung ini kita aja. Cuman kalau di guideline, dia tetap yang antiplatelet dan itu di atas 100 kalsium score. Kita lihat kalsium score juga, dan kalau lesi moderate nih, yang disebut obstructive CAD batasnya di sini, ada yang moderate dan yang severe gitu. Kalau yang ini masuknya non obstructive, dari mild, minimal, dan ini sama sekali. Nah, jadi itu yang kita lihat. Jadi kalau misalnya dokter, kita sejawat lihat ini minimal dan mild, angina, tapi minimal dan mild. Mungkin kita stress test aja ya, jangan-jangan mikrovaskular juga lagi yang terganggu yang lainnya, atau vasospasm. Oke. Ini gambaran yang lain, diseksi aorta. Ini pasiennya angina, nyeri dada, totonya dia diseksi aorta, kita bisa lihat intimal flapnya. Waktu statusnya apa yang sebelumnya kayak Yanti? Banyak itu, seminggu diseksi semua ya, kayaknya ada yang mau belajar diseksi. Sekarang waktu Dika, itu ASD atau apa lagi ya kemarin ya? Unroof sinus coronarius kemarin. Karena ternyata dia tertarik pediatrik, kayak apa penyakit jantung bawaan gitu. Itu berpengaruh ya dengan sebaran pasien. Kemudian ini ada yang PE, emboli paru, ini kita bisa lihat tuh plaknya di ini, berarti kita antikoagulan kan. Jadi ada solusi gitu dari setelah CT scan untuk pasiennya. Kita efusi perikard bisa kelihatan juga ya, atau ada massa malah di mediastinum. Ini tadi mengingatkan lagi, jadi dari stratifikasi risiko CT, ini ada 4 ini, kita ingat-ingat saja. Kalau ada 4 ini lebih baik dia OMT dan REFAS. Nah, berikutnya functional test, itu kita bisa lakukan functional non-invasive imaging berupa stress test ataupun RES aja, bisa 2 ya. Kalau yang stress test ini khusus yang ejeksi fraksinya di atas 35, di atas 35%, kemudian kita mau tahu ischemic burden-nya. Tadi guideline yang dari awal sampai akhir itu untuk yang tanpa heart failure ya, jadi ejeksi fraksi di atas 35. Jadi kita cek-cek ischemic burden-nya, kalau ischemic burden-nya tinggi di atas 10%, REFAS. Nah kalau pasien yang heart failure, itu cek ischemic burden masih boleh untuk tadi korelasikan keluhan dan juga iskemi. Terus yang kedua cek viability. Nah yang tadi cek viability ya, atau cek volumetrinya. Kalau apalagi nggak kelihatan dari echo, nggak jelas, misalnya pure echo window dan lain-lain. Pemilihannya tadi udah dijelaskan. Nah, kalau mau dobutamin kirim aja ke dokter Ulan ya, yang cantik ini. Jadi kalau mau stres tes dobu langsung konsul dokter Ulan. contoh dokternya konsul ke dokter Ulan. Sama kan, nanti dokter Ulan juga langsung stres tes, viability juga bisa ya kan. Tergantung lokal expertise gitu. Terus yang kedua MRI. Sama MRI apa dapatnya stress test juga, cuman kalau MRI enggak exercise, cuman bisa pakai adenosin atau dobutamin. 2 itu harus pharmacological aja. Jadi pasien yang enggak bisa exercise. Kemudian kita cek viability study pada pasien ischemic cardiomyopathy. Ini contoh stress testnya, kita pakai vasodilator, adenosin, cuman sayang udah berapa ini habis ya. Dan belum bisa beli lagi karena obatnya dari luar negeri, dari Cina, jadi belum ada lagi di RSAS sayangnya gitu. Kemarin juga waktu di nuklir pakai dobutamin ya. Kita di MRI pakai dobu agak deg-degannya, karena kan kalau di MRI belum punya defibrilator yang safe, MRI safe. Jadi pasien harus ditarik dulu, dari itu ya ditarik terus bawa keluar gendong di ruangan yang aman dari magnet, baru kita RJP di situ kan. Jadi agak-agak ribet kalau takutnya kalau pakai dobutamin, apalagi kan aritmogenik dan lain-lain ya. Ini contohnya ini pakai adenosin, ini kelihatan hitam-hitam di sini, itu adanya defek perfusi ya. Jadi kalau halo dokter Adel. Kemudian kita bandingkan juga dengan ini scarnya, ada scar atau enggak. Kalau ada scar, ini kan tidak ada scar contohnya. Kalau yang ischemic scar itu subendokardial ya. Ini cocok
CAT-nya juga ada di LAD ya, LAD mid LAD. Jadi ada iskemik dari mid LAD. Di anteroseptal. Oke, ini stress test dari MRI juga, cuma di Indonesia kita belum bisa ada perfusion map, jadi mirip dengan PET scan. Cuman memang di luar negeri juga masih jarang sih, kayaknya baru Eropa yang advance dan Amerika yang punya. Jadi kita langsung bisa hitung myocardial blood flow dan myocardial perfusion reserve. Tapi nggak tahu nanti mungkin kalau Harkit udah punya ya, Harkit kan disupport terus, jadi mungkin bisa punya ini suatu hari nanti. Jadi kita juga paham, update juga mengenai ini ya. Jadi MRI pun bisa menilai myocardial perfusion reserve. Nah ini kalau dari mikrovaskular, kalau kita nggak punya perfusion map, kita lihat dari ininya aja. Kalau ada defek perfusi diffuse nih di proximal, mid, dan distal, tuh ada subendocardial hypoperfusion defect di semuanya diffuse. Nah itu sedangkan koronernya normal. Nah ini adalah suatu INOCA tadi ya. Jadi kita bisa lihat INOCA meskipun pakai gambar yang konvensional, nggak pakai perfusion map gitu. Dari MRI tetap bisa lihat. Oke, jadi kalau dari MRI tadi stress testnya ada 2 segmen yang hipoperfusi, kalau pakai adenosin, kalau dobutamin 3 segmen. Nah untuk MRI, untuk viability study kita lihat namanya subendocardial enhancement, ini subendocardial LGE, ini korelasi apalagi dia sesuai dengan teritori koroner ya. Ini yang kita lihat adalah sebenarnya untuk lihat viability, lihat tebelnya, lihat geraknya, kalau kurang dari 5 mili kemungkinan non viable, atau geraknya diskinetik dan akinetik kayaknya nggak viable. Tapi yang lebih tinggi korelasinya dengan viability adalah LGE ini. Jadi LGE lihat ketebalannya. Kalau tebalnya kurang dari 50%, misalnya yang ini kurang dari 50%, ini ya dia kurang dari 50%, itu masih viable. Artinya kalau direfas, ejeksi fraksinya masih bisa kembali naik, meningkat. Tapi kalau near transmural, nah ini kan udah mau lebih dari 75 sampai 50, atau yang ini lebih dari 50 sampai 75, ini kemungkinan sudah tidak viable. Kalau direfas, tetap akan sama, fungsi pompanya tidak meningkat lagi ya. Oke. Kemudian untuk spek, ini sama yang kita cek adalah ischemic burden dan viability study juga. Ischemic burdennya bisa exercise dan juga farmakologis ya. Jadi yang kita lihat nanti ini lebih enak melihatnya mungkin ya dibandingkan MRI. MRI kan tadi cuma abu-abu ya, grayscale. Kalau ini kan warna-warni, tergantung softwarenya apa. Ini merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kalau yang ini kan bagus, misalnya nggak ada apa-apa ya. Kita bisa lihat contoh yang, nah ini. Contoh kalau ini exercise, ini at rest. Kalau merah semua, stress test. Saat stress test berarti bagus perfusinya ya. Ini at rest bagus. Dia bandingkan stress dan rest. Ini contohnya kalau yang warnanya jadi hijau dan biru tua, ini perfusion defect. Ini kan biru dan ini kalau yang ini normal. Ini normal, ini turun 1, ini turun 2, abnormal, ini turun 3, turun 4 ya. Uptake-nya sangat rendah. Kemudian saat rest kembali normal. Sehingga ini adalah ischemic burden-nya. Kemudian dihitung jika ada kalkulatornya, udah lihat imaging, udah tahu lah ya ngitung ischemic burden di atas 10%, ini pasti di atas 10% sih. Jadi kira-kira kayak 3 segmen gitulah, itu kalau lebih dari itu, lebih dari 10% kira-kira gitu kalau ngelihatnya. Cuman dia ada kalkulatornya tersendiri, ini berarti harus direfas di teritori LAD ya, ini kan, ini kita lihat dari basal hingga apikal, anteroseptal, anterior. Ada transient ischemic dilation, kekurangannya pada spek ini dibandingkan MRI, dia ada balance ischemia namanya. Mungkin nanti kalau kita dengar-dengar balance ischemia apa sih? Kalau spek dia itu bandingkan perfusi defek sama diri otot, diri dia sendiri yang paling bagusnya. Sehingga kalau yang paling bagusnya aja udah kurang, nanti dia bisa kayak normal nanti hasilnya gitu, perfusinya. Padahal dia trividi, pasien trividi ya kan, trivessel disease, dan banyak lesinya juga udah signifikan. Ada sehingga menimbulkan namanya transient ischemic dilation. Jadi saat exercise ada perfusi defect di apex. Saat rest menghilang. Nah, ini transient ischemic dilation, pembesaran LV-nya, LV volume saat exercise. Ini tanda high risk gitu ya. Ini salah satu high risk stratifikasi dari spek. Kalau ada TID lebih dari ini 1 atau sampai 1,36. Ini penghitungan ischemic burden-nya. Tadi ada kita hitung skor saat stres, hitung skor saat rest, kemudian perbedaannya berapa skor saat stres dan saat rest itu namanya sum difference. Kemudian SDS dibagi
4 karena kan skor tertingginya tadi 4, 0, 1, 2, 3, 4, 4 kali 17 segmen kali 100%. Nah, kalau lebih dari 10% itu moderate iskemi, lebih dari 15% tadi severe iskemi gitu. Pasien yang tadi contoh mungkin severe iskemi ya. Ini perfusion defect, penilaian. Nah, kalau viability ini kita bisa lakukan 2 kali yaitu saat rest, sama yang keduanya diaugmentasi pakai nitrat, dikasih nitrat. Jadi dengan nitrat perfusinya tambah meningkat nggak, membaik nggak. Kemudian nanti kita lihat kalau intinya kalau perfusi miokardiumnya lebih dari 50% atau skornya lebih dari 2 itu tidak viable. Jadi yang viable hanya skor 0, 1, 2. 0 mah kan normal, 1 dan 2 itu viable. Skor 3, 4 tidak viable gitu. Jadi kita lihat misalnya contoh yang ini di area distal LAD territory itu sudah tidak viable ya, nilainya udah 4 dan ini juga mungkin mid to distal ya, yang warna hijau juga tidak viable. Kalau yang ini masih angka 2 masih viable nih LCX territory ya, distal LCX. Ini juga sebagian RCA territory ya. Ini RCA territory juga tidak viable. Jadi LAD dan RCA distal dan LCX. Oh, LCX masih viable, LCX enggak, LCX masih viable. Jadi kalau mau ngerevas mungkin kayak disarankan mungkin LCX dulu mungkin ya, yang masih viable. Kalau LAD distal, kalau proksimalnya ada lesi, proksimalnya masih viable nih, mungkin mau direvas masih boleh juga yang proksimal ya. Itu tapi rapat dulu, rapat tim. Silakan dokter nanti rapat dengan timnya ya. Ini contohnya, dari kesimpulannya kita bisa lihat gambaran yang normal atau suatu artefak, ada iskemia, inducible iskemia atau suatu viability saja. Ini jadi uji beban dan istirahat tidak ada bedanya kalau tidak viable ya. Kemudian kalau ada inducible iskemia seperti ini dari saat stres dan membaik pada saat rest, perfusi defeknya. Kalau spek mungkin lebih enak ngelihatnya ya, lebih menarik warna-warni, tergantung softwarenya. Kalau yang ini French software apa namanya Cedar Sinai, ini warnanya jadi ungu, orange dan merah. Nah, untuk spek tadi kriteria iskemiknya di atas 10%, dihitung tadi dengan SDS dibagi 4 kali total segmen ya. Gitu. Jadi sebagai kesimpulan, tadi multimodality imaging mulai dari echo, CT, SPECT dan PET serta MRI ini bisa memberi bantuan untuk mendiagnosis. Yang pertama tadi diagnosis CAD, dan setelah diagnosis tadi stratifikasi risiko, apakah pasiennya OMT saja atau harus OMT dan revaskularisasi berdasarkan high risk stratifikasi. Dari CT tadi ada high risk stratifikasinya, yang left main, proximal LAD dan lain-lain ada 4. Kemudian dari nuklir, ischemic burden, dari MRI juga ada 2 ya, atau dari echo tadi ada 3 kalau pakai DSC atau exercise. Kalau ke arah sana berarti kita revas. Kira-kira sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Om Swastiastu. Saya kembalikan kepada moderator yang cantik. Ya, ini pakai ini ya. Oke, demikian kuliah, bukan kuliah ya. Habis denger dokter Astri ngejelasin kayak pengen banget langsung ngerjain gak sih? Pengen banget, aduh pengen ngambil, pengen ngerjain gitu kan. Kayak kok udah, kok gampang Jadi gitu kayak. provokator ini. Kayak kok gampang, oh ngelihat-ngelihat nggak ya. Udah bisa kayak ya sebenarnya ada di begitu. Kalau orang pintar tuh gitu tuh dokter Asri. Ngejelasin kita udah bisa ngebayangin dan kayak udah ngerti aja gitu. Ya udah ngerti aja. Mudah-mudahan. Oke, ini kita buka sesi pertanyaan. Bisa apa aja? Saya buka sesi dulu untuk adik-adik ya dok ya. Dok, adik-adik dulu nih. Udah langsung aja supervisor. Mungkin adik-adiknya justru yang sebelumnya nggak ada bayangan, sekarang ada bayangan, terus tiba-tiba baru ingat, oh ya pasien itu waktu itu aku di poli keterima hasil CT-nya begini. Waktu itu disuruhnya begini-begini. Oh berarti sebenarnya ada yang keliru nih. Mungkin ada yang dari sini dulu, mungkin yang teman-teman dari PPDS punya cerita. Kita bilang cerita dulu karena kita sebenarnya nggak tahu endingnya tuh. Bener apa salah yang udah kita kerjain tuh? Ya kan? Ada nggak? Silakan.
Ada, silakan, saya nggak lihat. Silakan. Ada. Oh ya, Ya, silakan. baik. Perkenalkan diri. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang, Dr. Astri. Saya Asman, Residen Kardio. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan materi yang baru bagi kami di sini karena mungkin kita memang nggak akan ketemu di Prof Murah karena barangnya ini tidak di kami gitu. Cuma emang kalau rujukan CTC ECS saya rasa dari poli jantung itu luar biasa banyak ya. Jadi ini kami merasa di sini kita dibacain jurnal, dibacain guideline gitu karena baru keluar. Mungkin beberapa teman sudah di-download tapi belum kebuka gitu di HP-nya gitu. Termasuk saya juga. Terima kasih banyak dokter. Mungkin ini membuka gambaran baru dan mungkin juga ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan pernah karena kebetulan kalau di poli kita pasti kirim pasien terus datang bawa hasil CTC ECS. Kebetulan di sini kita nggak pernah kalsium scoring doang. Jadi paketannya itu selalu CTC ECS gitu. Jadi baru tahu juga kalau ternyata CS-nya doang itu bisa dikerjakan tanpa CTCA gitu. Kalau ternyata dia datang, tadi kan sempat dibahas, mungkin saya ingin lebih ditegaskan lagi bahwa kalau dia datang terus ketemu kalsium skornya itu tidak 0 gitu dok. Tapi dia nyebutnya catrasnya 0 gitu. Itu agak bingung karena saya pernah mengalami gitu, catrasnya 0 tapi kalsium skornya itu 12 gitu, 13 gitu. Nah itu kadang-kadang kan bingung nih, ini CAD apa bukan ini orang ya gitu. Akhirnya kadang-kadang kalau udah ketemu yang kayak gitu dikirim ke lantai 3 dulu untuk di treadmill gitu pasiennya atau bahkan sampai dilakukan invasif koronari. Sebenarnya kalau yang seperti itu kira-kira seperti apa dokter? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tadi kan dokter membahas terkait dengan kalau udah kreatinin di atas 2 atau EGFR di bawah 30 udah lebih baik nggak usah lah hilangkan itu CTCA gitu. CTCA saya mungkin nggak usah. Kalau ternyata dia pernah riwayat AKI-ACKD gitu dok, pernah naik, terus sekarang kreatininnya mungkin 1,5 gitu, 1,3, 1,7 gitu baseline-nya tuh naik turun segitu. Kira-kira bagaimana untuk yang kondisi begitu? Karena mungkin kita juga sering ketemu gitu dok di bawah gitu. Mungkin itu saja dokter sebagai pertanyaan pembuka. Terima kasih banyak dokter. Asri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk kalsium score memang bisa untuk kayak medical check up tadi ya, pasien asimptomatik atau pasien yang simptomatik tapi yang very low, kemungkinan kayaknya enggak sama sekali ya, sangat tidak tipikal. Itu boleh kita kirim kalsium score. Pemanfaatannya untuk klinis memang masih untuk pemberian statin dia tuh. Kira-kira statinnya mau jadi yang very high kalau kalsium score di atas 100 atau tetap di low to moderate. Jadi jadi target LDL-nya itu sekitar 100 atau 116 aja, itu satu ya. Kemudian kalau kalsium skornya 12 tapi cat rates 2 gitu. Cat rates 0, enggak mungkin kayaknya ya. Kayaknya kalau 0 tuh benar-benar harus mulus semuanya. Antara nggak ada kalsium sama sekali dan tidak ada non calcified plaque sama sekali. Jadi kalau ada itu mungkin agak salah hitung atau gimana, mungkin harus dievaluasi lagi ya gitu. Iya ya dong. Jadi mungkin kita kalau misalnya kita evaluasi sendiri lagi lebih ini mungkin ya lebih nyaman buat kitanya gitu. Kalau memang cat rate 0 sih harusnya nggak ada apa-apa. Kalau ada kalsium skornya minimal dia berarti cat rate 1, minimal stenosis gitu. Mungkin kayaknya gitu dok. Ya. Oh kalau kreatinin asalkan kalau sekarang udah di bawah 2 boleh. Itu biasanya kalau kreatininnya agak tinggi kita premedikasi dulu dengan fluimusil kok jadi sebut merek ya. N-asetilsistein untuk renoprotektor 2x600 ya minimal 1 hari 1 sampai 2 hari sebelum CT scan untuk menurunkan risiko CIN gitu. Contrast induced nephropathy. Kalau kreatinin di atas 2 risiko CIN-nya sangat tinggi sehingga takutnya burden ke pasien. Kita lebih baik ada pasien seperti itu juga mungkin kayaknya pretest clinical likelihood-nya udah moderate to high. Jadi lebih baik dia stress test functional stress test aja. Misalnya tadi mungkin DSE bisa gitu ya atau nuklir gitu. Kalau mau cek diagnostiknya. Atau kalsium score aja untuk kayak off label ya tapi lebih baik sih dia yang lain gitu atau langsung di preserve kemampuannya untuk menerima kontras langsung ke ICA Revas gitu. Maksudnya antara itu ya.
Kalau kita CT scan dari itu dia chin, nanti ini ya kayak, dan pasien yang seperti itu intermediate high udah kemungkinan dia akan direfas, jadi daripada dia menerima radiasi dari CT scan dan juga kontras burden dari CT scan yang mana hanya diagnostik saja dan bisa didapatkan dari pemeriksaan lanjutan ICA misalnya, lebih baik langsung misalnya gitu. Kayaknya seperti itu. Atau ya tadi stress test dulu yang aman ke ginjal. Terima kasih. Dokter Astri, gimana? Udah. Iya, mungkin satu tambahan lagi dokter. Tadi Oh, iya. terkait dengan radiasi dok. Karena kadang-kadang kan kita juga dibilang gini, ini saya usulkan untuk CTCE-CS gitu. Tapi dibilangnya gini, daripada CTCE udah langsung aja invasif gitu. Toh juga radiasinya lebih kecil. Sebenarnya memang berapa sih perbandingannya itu dok? Karena saya nggak pernah ketemu juga gitu. Apa beda alat, beda total radiasi atau memang sebesar itu radiasinya sehingga kalau dia CTCE toh kalau nanti signifikan juga pasti di invasif juga pasiennya gitu. Mungkin itu dokter. Iya, makanya tadi kita lakukan pretest probability itu atau clinical likelihood untuk itu. Kalau dia kemungkinan besar iya, ya kan? Jadi kita stress imaging. Stress imaging tuh pemeriksaannya relatif aman ke ginjal kan, kontras bahkan misalnya DSC nggak kontras, terus MRI nggak terlalu berat ke ginjal, spek nuklir juga nggak berat ke ginjal. Jadi dan nanti preserve untuk kasih kontrasnya untuk saat ICA gitu. Nah, tapi kalau pasien yang low tuh ini kita itu baru tempatnya untuk CT. Kayaknya dia untuk eksklusi gitu. Kalau misalnya dia nggak ada CAD, udah didapatkan infonya dari non-invasive imaging dengan CT scan. Kira-kira gitu. Karena radiasinya dari CT itu tergantung slice. Makin tinggi slice-nya radiasi makin sedikit. Dan teknik pengambilan. Tapi di kita itu rata-rata masih menggunakan pengambilannya retrospektif. Jadi kayak kalau kayak di cat lab ngambil gambar sinet panjang gitu, jadi radiasinya besar. Kalau rata-rata kayak di RSIS kita DLP 5 tuh sekitar milisievertnya 8 sampai 10. Kalau dari Batan sendiri kita kira-kira 500 ya DLP namanya tuh dose length product sebelum di-convert ke milisiever. Dari Batan itu sarannya 1200 DLP-nya. Segitu untuk CT scan, sekali CT scan. Sebenarnya memang untuk pasien nggak ada sih kayaknya dia harus radiasi segini selama dia emang perlu ya mau nggak mau gitu ya. Tapi emang kalau untuk kita dokter intervensi atau apa kan sarannya 20 milisiever ya setahun kalau nggak salah saya. Nah, kalau CT itu bisa 5 sampai 10 milisiever tergantung mesinnya dan tekniknya. Teknik pengambilan gambar kilovoltnya dan luas area pengambilan gitu. Tapi rata-rata sih segitu. Kalau CAT tergantung durasi juga lagi ya. Angiografi sebentar ya mungkin sama ya sekitar segitu ya 5-10 milisiever kira-kira hampir-hampir sama. Seperti itu mungkin. Ilmu lagi. Udah puas. Iya, sementara cukup dokter. Sudah cukup. Oke, ada yang lain lagi nggak yang hadir offline dulu di sini? Ada. Oh ya, silakan Dokter Gustava, perkenalkan diri. Ya, terima kasih Dokter Astri dan Dokter Wulan. Saya Dokter Gustava, Presiden Kardio. Dok, saya ingin bertanya dok, tadi kan ada scoring RFCL itu dok. Nah itu kan skornya kalau saya lihat itu paling gede angkanya 45. Nah sedangkan kalau berikutnya itu ada scoring kalau misalnya dia 50 sampai 85 dan di atas 85 itu ada skor 50 dan di atas 85. Nah, itu skor dari 50 dan 85 itu dapatnya dari mana, Dok ya? Yang ini kan 45 nih, paling ujung, paling besar. Kemudian kalau kita ke next slide, itu ada skor yang 50 dan di atas 85. Dari sana saya belum dapat, Dok, kira-kira yang mana yang bisa kita langsung pertimbangkan untuk invasive coronary angiografi, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Very high itu kalau untuk langsung invasif itu kan very high. Jadi kalau misalnya kita udah dapat gini, kita adjust clinical likelihood ini kan. Kalau misalnya ada tadi resting ECG ini, terus exercise ECG abnormal finding, misalnya exercise at very low, ischemia at very low exercise kayak gitu. Kemudian LV dysfunction masih mungkin dia langsung ke ICA tadi yang kita curiga suatu CAD gitu. Terus aritmia malignan,
Kira-kira seperti itu sih kayaknya yang pasien lebih tinggi lagi. Dan kalau kalsium skornya nih makin tinggi, ya kalau misalnya kalsium skornya makin tinggi di atas 400 itu ada yang langsung menyarankan lebih baik kateter sebenarnya. Tapi tergantung operator, tergantung yang baca CT juga sih. Kalau dia baca CT dia masih mau baca CT kalsium skor 1000 gitu ya. Karena apa tadi kan kalau kalsium skor di atas 400 tuh udah mengganggu akurasi sebenarnya. Dan ada beberapa center emang kalsium skor di atas 1000 nggak dibaca, jadi langsung CAT aja, kirim CAT karena akurasinya menurun dari kita. Gitu kira-kira mungkin ya. Jadi kita lihat dari clinical likelihood ini mana yang jadi pasiennya very high ke arah sana gitu. Ya, kalau persentase lagi, iya kemungkinan gitu. Iya, dari dia soalnya nilainya segitu ya. Ini symptom score nanti di situ mungkin bisa baca lebih detail lagi dia nambahin skornya kemana. Ini kan dia ada number risk factor, kemudian usia ini 45, kemudian kita ada sih di situ penjelasannya lebih detail lagi. Kalau ada ini nanti dia nambah sekian skornya. Kalau ada ini nambah sekian skornya di dalam guideline itu. Gitu. Ya. Salah satunya tadi yang paling mudah mungkin kalau dari clinical likelihood ini tadi, kalau ada Q-wave ini banyak ya, terus iskemi EKG banyak lebih dari 6 lead, itu ada gambaran yang iskemia atau infark. Kemudian dari exercise tadi ada yang low risk iskemia at low exercise ya gitu kira-kira. Baik, terima kasih dokter. Iya, sudah. Jadi mungkin maksudnya Dokter Gustafati enggak kata besar itu dikonversikan atau equal maksudnya dengan 85% kan gitu. Apakah yang kuning itu menunjukkan angka moderate yang dimana kita tahu kalau PTP itu yang moderate itu kan yang 5-85 gitu. Mungkin maksudnya apakah dikonversikan seperti itu atau ini ada cara lain lagi menghitung atau bagaimana gitu mungkin maksudnya. Tapi ini sangat lebih detail lagi dibandingkan dengan ini yang sebelumnya hanya menunjukkan PTP sekian persen gitu kan. Nah ini banyak faktor yang dinilai ya dari guideline yang terbaru ini. Ini jadi perhatikan juga yang clinical risk, nanti dia tuh ada sih lebih detail di guideline. Kalau ada ini tadi jadi nambah berapa seperti itu. Nanti akhirnya dia masuk ke very high. Tapi pada prinsipnya memang begitu agak jarang menemukan pasien yang langsung dikirim ke ICA. Intinya itu juga sih. Gitu. Dokter Asri boleh nanya enggak? Di Hasan Sadikin itu berapa slice ya CT-nya? Yang di Hasan Sadikin 128. Masih kalah sama yang Iya. Ini udah 512. Berapa source? Satu. Sini sudah dual source, sudah 256. Mungkin kalau yang terbaru yang di MCU estetik itu udah 512 ya? Iya. Dokter Adel ya? 512. Udah kah? 512 ya. 512 karena Korea harus minta yang standarized yang segitu. Jadi sebenarnya untuk CT itu 64 slice saja sudah cukup ya. Bisa. Ya, 13 sudah. Jadi semakin tinggi, semakin rendah radiasinya ya. Apalagi yang dual source. Iya, apalagi dual source sama gambarnya makin bagus. Makin mulus. Iya. Oke. Resolusi spasialnya jadi 0,3 biasanya. Kalau yang 512 itu. Jadi lebih bisa melihat stand, vertical C5. Nah itu udah ada, itu start awal yang bagus itu. Oh, start awal yang bagus. Alatnya udah canggih. Oke. Start yang bagus. Oke dok. Dok mungkin maaf saya tadi soalnya kalau semakin tinggi itu perlu nggak kita menurunkan lagi heart rate-nya kalau udah punya yang dual source dengan yang lebih dari 128? Tetap dok. Oh tetap? Iya betul. Jadi kita memang yang 512 namanya juga ini ya alat. Kecuali mungkin yang ini tapi enggak, tetap yang photon counting pun tetap lebih baik nadi lebih rendah lebih bagus. Cuman enggak 60 banget mungkin at least jadi 65 70 gitu ya. Tadinya kan kalau yang kita 60 65 gitu ya, optimalnya ya. Kemudian tetap mesti sih karena saya juga ada pengalaman dari rumah sakit swasta yang slice-nya 512 misalnya gitu-gitu. Kalau dia tidak ini kan nadinya tidak diturunkan gambarnya tetap blur. Oke. Sedangkan kunci CT scan itu tadi nadi harus optimal 60-65
gitu kayaknya. Oke, jadi itu celah lagi, kita bisa Hmm. diundang lagi ke situ. Kardio, ayo ikut lagi tuh nurunin heart rate-nya. Karena jualannya adalah begitu dia lebih dari 128 atau 256 slice, dia bisa, terus dia dual source, jadi dia heart rate tidak menjadi masalah, biar nggak salah persepsi. Iya. Jadi kardio masih ada tempatnya, harus diundang lagi di Iya, situ dan untuk bersama-sama. kasih ini juga dok, mungkin tadi kelewat kasih nitrat. Nitrat. Ya, kita kasih nitrat dan heart rate-nya agak diturunkan supaya gambar lebih optimal. Oke, mungkin kesalahan atau sedikit ininya yang kita dapatkan mungkin karena heart rate-nya mungkin tidak terlalu diturunkan karena mikirnya adalah ini alat udah canggih banget, bahkan mungkin nggak dilihat karena udah AI kan. Ini algoritma kan? Algoritmnya udah tahu dia AI. Kalau yang saya tahu sih terakhir kita deal-dealan itu AI-nya yang baca. Oke, ya sekilas info bahwa begitu imaging itu luar biasa cepetnya. Ya kalah kita ya. Oke, mungkin dari tadi udah ada sih supervisor yang angkat tangan terus, angkat tangan kayak udah semangat sekali pengen bertanya. Silakan dok, saya buka. Kalau entar residen mau tanya lagi boleh. Kita masih ada 5 jam. Ya, sampai jam 3 kan. BM. Ya, Silakan, makasih Dok, Dokter silakan. Astri. Menarik sekali kuliahnya dan tentu saja bermanfaat buat teman-teman terutama introduction. Nah, saya mungkin lebih bertanya ke klinikal dan minta petunjuk nih dari Dokter Astri karena saya kan generasi yang lebih tua ya. Lebih tua itu dulu malah anekdotnya, joke-nya adalah kalau pengen nge-push pasien pasang ring di CTCA aja karena biasanya overestimate jadi kelihatan perlu ring gitu ya. Kalau nggak pengen neko-neko ya udah kalsium score aja. Biasanya kalau sedang-sedang toh OMT aja biasa aja. Dulu joke-nya begitu. Dan kalau saya pakai ilmu sebelum yang SC kemarin dan walaupun itu lebih detail ya pasti ya SC kemarin cara untuk determining apa the next imaging. Saya tergolong cukup banyak saya rasa ngirim konsul untuk CTCA maupun kalsium scoring, terutama kalsium scoring karena banyak teman-teman sejawat saya lihat nggak terlalu familiar juga ngirim kalsium scoring gitu. Saya dari radiologi di Siloam juga dibilang dokter kok sering banget sih ngirim kalsium scoring, kenapa yang lain enggak gitu, sempat saya ditanyain gitu sama radiologinya. Karena saya suka pakai kalsium scoring karena saya non intervensionis jadi lebih condong ke konservatif dikit gitu orangnya alurnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, algoritma saya yang disederhanakan ini off label algoritma saya adalah karena laki-laki sebagian besar pasien yang ketemu untuk perlu cek seperti ini usia di atas 40 tidak ada angina like atau keluhan, itu kalsium score. Begitu dia usia di atas 42 atau lebih risk factor konvensional, ada keluhan angina walaupun nggak tipikal, saya arahin ke CTCA. Very simpelnya segitu. Ada masukan nggak setidaknya dengan AAC yang baru, apa yang perlu saya tweak? Jadi CTCA itu istilahnya one step above. Kalau dia 2 dari lebih risk factor konvensional, misalnya merokok ada hipertensi, itu ya udah saya CTCA aja. Atau kalau dia ada simptom angina. Tapi kalau yang asimptomatik, yang ini saya screennya pakai kalsium scoring aja. Menurut dokter gimana? Ada masukan untuk yang perlu saya rubah, adjust untuk clinical practice yang simple? Karena kayaknya kalau naruh guideline itu di poli nggak cukup waktu ya. Ngitungin satu-satu ya. Oke, makasih dok. Pada prinsipnya kan dok pasti setuju lah dok ya, karena guideline itu kan terutama untuk early career, GP gitu dalam menilai pasien yang masih paparan ininya dan ketajaman ininya klinisnya masih ini ya perlu di guide. Tapi kalau udah dokter Putra itu udah inilah ya udah punya wide-nya sendiri. Memang prinsipnya guideline ini seperti itu sebenarnya dok. Jadi kalau kalsium score untuk pasien yang asimptomatik atau pasien yang ada simptom tapi kayaknya enggak banget gitu dok. Hanya konsepnya dia seperti itu. Cuman dia bikin detail seperti ini untuk yang baru-baru lah kayak saya gini kan masih baru kayak adik-adik yang baru mau lulus gitu. Jadi lebih terarah dan pemikirannya selaras gitu mungkin semuanya. Tapi pada prinsipnya memang kalsium score dia arahkan seperti itu pasien asimptomatik atau yang simptom tapi kayaknya enggak ya. Maksudnya kan dokter misalnya usia muda kayaknya enggak gitu. Yang di bawah 40 sepertinya lebih kayak tidak, ya kita bisa kalsium score untuk menilai. Nanti kalau kalsium skornya tinggi, oh ya udah deh boleh mau meskipun nggak ada juga tuh di guideline dok off label juga. Misalnya udah ketemu kalsium score di atas 400 mau diapain nih sama kita? Apa mau CT scan atau mau stress test atau ICA langsung nggak ada panduannya. Jadi tergantung klinisi aja diserahkan lagi kira-kira
dia akan revas enggak gitu dok. Kalau dia kayaknya enggak akan revas, ya udah mau OMT ya udah enggak apa-apa. Tapi boleh aja misalnya yang mau OMT pun supaya aman, yang kayak kita lihat dari sini kan dari CT scan disarankan kalau left main dan proximal LAD lebih dari 70% lebih baik revas gitu kan dok, untuk MACE menurunkan mortality dan lain-lain. Jadi kalau mau OMT dengan aman bisa aja CT, CT-nya juga aman, nggak ada yang high risk, ya udah OMT. Mungkin gitu aja kayaknya dok. Bantuan CT menurut saya ya dari guideline secara keseluruhan konsepnya mungkin gitu. Kalau misalnya dia lebih mau revas, ya dilihat-lihat lagi iskemik burdennya memang tinggi dan memang wah ini mah udah berat banget anginannya dan dari treadmillnya, dari ini ya semua, lebih baik ya revas aja gitu misalnya. Seperti itu sih dok. Mungkin kan kalau guideline untuk yang baru kita supaya terarah semuanya sejalur gitu. Kalau udah super senior sih udah punya pandangan tersendiri, artnya tuh udah tajam, ketajamannya udah beda. Gitu dok mungkin. Terima kasih dok. Oke, kalau Dr. Putra pasiennya banyak soalnya, jadi beliau harus cepet nih memilah nih, ini yang bakal datang ke saya lagi atau saya kirim ke orang lain nih, datang ke saya lagi atau kirim ke orang lain nih, dari baru masuk udah bisa harus dipilah nih. Oh nih CA skor aja, berarti ya hasilnya keluar, ke saya lagi nih statin sama ini ya, apa namanya, platelet ya gitu. Setuju itu kan banyak yang dinilai jadi agak ribet, tapi intinya ya itu tadi sih dok, kalau yang baru kan kita tetap harus perlihatkan, nanti kalau udah tahu sendiri udah yang dilihat ini ya pasti udah ya kayak menuju ke arah scoring itulah gitu dok, gitu kira-kira sih. Oke, sepertinya cukup jelas ya. Ada yang ini lagi? Oh ya, silakan. Ini Dr. G, ini adalah salon staff imaging kita yang saya ceritain. Jadi silakan Dr. G. Mungkin Dr. G udah punya list 10 pertanyaan kalau nggak salah. Enggak, ya, silakan Dr. G. Iya, terima kasih. Salam kenal dokter. Izin saya fansnya dokter. Iya, izin saya konsul dok ini. Karena saya cukup sering ketemu pasien seperti ini dan ini kebetulan agak lengkap pasiennya, jadi dia bersedia untuk cek macam-macam gitu. Ini pasien perempuan 64 tahun dokter, dengan nyeri dada tipikal dengan limited exercise. Jadi tidak bisa, kalau jalan jauh nyeri dadanya. Dengan saya rawat awalnya dengan UAP dok, cardiac markernya normal, terus dengan ekonya juga normal. Faktor risiko awalnya dulu pernah dislipidemi dengan faktor risiko keluarga, usia muda, CAD. Terus dengan riwayat kaki bengkak dok keduanya. Nah, yang sekarang jadi permasalahan, pasien ini sempat saya CT scan dok karena EKG normal, terus eko normal gitu dok. Saya CT scan akhirnya. Terus jawaban CT scan-nya itu calcified plaque di left main dan proximal LAD causing mild stenosis dengan mixed calcified non calcified plaque di proximal RCA causing mild stenosis. Terus total kalsium skornya 174 dok. Catrats 2P2 gitu. Ya. Terus akhirnya saya refer ke intervensionis dok. Pulang-pulang dari intervensionis itu baru kontrol, itu dibilang normal semua gitu. Terus saya sedangkan pasiennya menganggap keluhannya membaik dengan antiplatelet dan statin gitu. Jadi saya ditanya why-nya dok gitu. Terus saya bingung sendiri, terus saya awalnya saya suggest MRI dok. Terus masih sih saya refer ke MRI, cuman saya minta petunjuk ini dok, karena saya nggak nyampe ilmunya. Nggih, makasih dok. Nggih. Dok, salam kenal. Saya juga masih baru-baru dok ya di itu ya. Jadi mungkin ini contoh yang bagus yang subset mikrovaskular itu kali ya dok ya. Apalagi wanita 64 tahun, ada faktor risiko tadi dislipidemi, terus dari itunya juga mild disease, dan keluhannya ada dan membaik gitu ya. Misalnya dokter jangan udah kasih nitrat juga dengan beta blocker lagi ya. Terus kita bisa stress test dok. Kalau pasien yang ini, kalau dokter curiga mikrovaskular, tadi pilihan stress testnya adalah MRI atau PET memang. Tapi kalau PET palingan di Jakarta ada sih, di sini ada nggak dok PET? Udah
Belum kayaknya. Pet shop ada. Pet shop. Kalau pet nuklir nggak ada. Pet shop. Dokter Wulandari jago paling jago deh kayak gini. Pet shop ya. Paling dokter bisa kirim stres MRI. Tadi kan gambarnya ada diffuse hipoperfusi di basal mid apikal gitu. Atau dengan PET bisa dapat myocardial perfusion reserve. Itu mungkin. Iya. Seperti itu kita lakukan itu, Dok. Kalau memang dia ada microvascular disease terbukti, kita berikan obat-obatan ini tetap, Dok, obat-obatan anti angina boleh ya, beta blocker atau CCB itu, Dok, mungkin arahnya ke sana. Ya, dan statin karena kalsium skornya di atas 100 tetap statin dan antiplatelet ya. Karena kan tadi antiplatelet dan statin untuk kalsium skor di atas 100. Mungkin itu bantuan kalsium skor juga salah satunya untuk secondary prevention. Pasien juga pasti akan lebih engage, sudah ketahuan langsung barangnya kelihatan, wah ya ada stenosis. Jadi dia pasti compliance lebih bagus gitu kayaknya, Dok. Ya. Makasih dok. Saya nggak paham justru kalau misalnya CTCA itu ada lesi, bisa CAT-nya normal dok? Nah, karena CT scan itu dia keunggulannya dari CAG, dia bisa melihat plak dengan lebih detail. Kalau CAG dia lumen, nah lumenologi aja dia lihat lumen. Kadang dia irregular sedikit atau mungkin minimal ya, minimal nggak terlalu dibaca, kayak pokoknya masih gede kan, si flow-nya lumennya besar, sehingga dia tulisnya normal. Tapi kalau misalnya kita yakin dari CT scan-nya ada mild disease, misalnya ternyata kita baca 20-30% estimasi stenosisnya, ya itu ada berarti dok, apalagi di kalsium skornya kelihatan, justru itulah keunggulan CT kayak gitu. Jadi jualan lagi nih dok. Keunggulan CT bisa untuk yang secondary prevention, mild disease yang non obstructive CAD tadi ya, dan juga ya untuk secondary prevention gitu. Makasih dok. Ya dok. Malahan ada juga dok ya, yang CTO. Kalau CTO tuh di CT scan malah bisa kelihatan microchannel. Jadi kita kadang baca di CT scan stenosis 90-95% atau 99% kayak maksud kita critical stenosis. Ternyata dari CAT-nya total oklusi. Nah sebenarnya itu kabar bagus bagi intervensionis. Mungkin nanti kalau mau lakukan CTO ada tunnelnya gitu. Kemungkinan bisa masuk microcatheter. Gitu mungkin dok. Sudah terjawab ya. Jadi nggak bingung lagi, tidak tersesat lagi. Iya, oke. Itu pasiennya Dr. Rugi dilakukan semua di Bali, semuanya. Oh mungkin Dr. Rugi baru menerima hasil CAT-nya langsung kebayang, ini udah di KIE normal nih pasti gitu ya kan? Aku kebayang deh, aduh udah di KIE normal nih sama intervensionisnya, aku mesti ngomong apa nih gitu kan? Pak normal hasilnya nih Pak, enggak ada apa sih gitu. Terus nerima, oh ini ada CT-nya, ngomongnya gimana nih sama pasiennya gitu. Jangan terintimidasi. Ya, jangan terintimidasi. Tetap fokus sama KIE awalnya Dokter Rugi sehingga pasiennya nggak bingung gitu ya. Oke. Ya, oke. Ya. Jadi udah. Jadi ini kayaknya tadi saya lihat list yang ikut online cukup banyak ya. Cukup banyak, kita buka sesi ya karena ini ternyata antusiasme cukup, ada banyak yang ngechat saya. Ini mungkin ada yang di online, ada yang udah menyiapkan pertanyaan atau ada mau berbagi atau sharing kasus-kasusnya. Ini SPJP-nya banyak yang ikut dok. Iya, ini online. Oke, saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang online. Silakan. Mungkin dari tadi memang kita ngomongin CT aja, tapi imaging modality ada beberapa ya. Betul. Ada CT, ada MRI gitu ya. Mungkin karena nuklir kita nggak punya, mungkin kita sebenarnya ke arah kardiak MRI udah mau ke sana nih. Silakan yang teman-teman atau senior-senior yang ikut secara online, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Belum ada. Oke, nanti kalau sudah ada atau yang ini kabarin saya ya dok. Mungkin saya sedikit tanya apa? Ada? Aduh, saya nggak ngeliat nih tulisannya. Oke. Boleh, MC boleh bacain nggak dari sana? Saya nggak ngeliat dari sini.
Baik, izin membacakan pertanyaan dokter dari Dokter Kiki Wulandari. Dok, kalau pasien dengan CA skor rendah 100 tapi tampak severe stenosis di CT sekitar 70 sampai 80%. Apakah ada indikasi PCI, dokter? Terima kasih, dokter. Iya, ya. Terima kasih dokter. Oh iya dok, intervensi. Terima kasih dokter Kiki ya tadi. Kalau kalsium score kita baginya kategorinya itu minimal itu 1 sampai 10. Kemudian mild itu 10 sampai 99. Terus 100 sampai 299 moderate. Terus 300 ke atas severe gitu. Jadi kalau 100 dia udah masuk kategori moderate. Kemudian tadi udah kalau di atas 100 ya, statin dan antiplatelet lebih agresif. Nah, kemudian jika ada severe stenosis meskipun kalsiumnya cuma 100 itu bisa terjadi. Tadi misalnya berarti predominannya non calcified plaque gitu misalnya ya dok ya. Dan kalau misalnya dokter mau langsung PCI, kalau dia dari lokasinya severe tadi severe stress ya itu bisa aja dok yang left main, proximal LAD atau 3VD 70% atau 2VD yang melibatkan proximal LAD 70% itu memang lebih baik langsung refas gitu ICA dan refas. Kalau memang di bawah itu misalnya dok kayak di mid LAD atau mid RCA gitu ya, itu bisa kita lakukan stress test dulu tadi. Kalau dari hasil CT scan-nya kita dapat hasilnya borderline, tidak ada yang high risk tadi, kita boleh lanjutkan pasien stress test melihat ischemic burden. Kalau ischemic burden-nya lebih dari 10%, mungkin bisa refas lebih baik begitu dok untuk pasien itu. Jadi kita memang bisa kombinasi, kita pertama udah low, pasiennya misalnya low, kemudian kita CT, dari CT tidak didapatkan high risk tapi ada severe stenosis di mid LAD atau di mana yang tidak ada kriteria high risk tadi yang 4, itu kita lakukan stress test gitu mungkin dok. Dari stress test ischemic burden-nya di atas 10% baru kita refas gitu pasiennya. Atau kebalikannya, misalnya pasien moderate to high, kemudian kita lakukan stress test dulu, MRI stress atau DSE, kemudian kurang dari 3 misalnya dokter kan area yang hipokinetiknya. Boleh selanjutnya dokter lakukan CT untuk lihat anatominya aman, benar-benar aman dan tidak ada yang stenosis di area high risk, yaitu aman dengan dilakukan OMT aja misalnya gitu dok. Gitu, jadi bisa dua-duanya tuh saling melengkapi sebenarnya data imaging tuh antara anatomical dan functional. Ya dok. Mudah-mudahan menjawab dok. Ya, mudah-mudahan menjawab ya dokter Kiki. Ya, nanti pokoknya kita akan terus mengupdate imaging modality ini untuk CAD ya, karena memang ini teman-teman kami SPCP di sini maupun di daerah itu sebenarnya sangat haus akan ilmu imaging. Haus sekali. Yes, haus banget. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap sih dok, kalau misalnya kita melihat atau membaca hasil CT, itu jangan setengah-setengah kali ya. Dan tadi itu saya note-nya adalah itu kalsiumnya ini kalsium, kemudian spot kalsifikasinya itu jenisnya apa itu mesti lihat apa napkin ring, apa dia tidak calcified plaque atau partially calcified plaque atau justru dia yang soft plaque. Jadi kelihatan dia kalsium scoringnya kecil, tapi sebenarnya ada stenosis yang bermakna, tapi bukan calcified plaque ya itu ya. Itu karena saya pernah nelpon langsung ke radiologi, karena saya kira dia salah menghitung kalsium score. Iya, jadi penjelasannya dia adalah, oh enggak, itu bukan calcified plaque, yang saya temukan itu adalah soft plaque, sehingga itu adalah severe stenosis sebenarnya, tapi kalsium scoringnya tinggi. Iya, bisa seperti itu. Betul dok, dan begitu juga sebaliknya, yang kalsium skornya tinggi, tahu-taunya lesnya moderate aja gitu, cuman moderate atau mild bisa terjadi juga, sehingga tidak ada signifikan iskemia gitu mungkin dok. Lagi ngelakuin terus pucak lagi. Oh ada lagi, siapa tuh? Ih banyak ya. Lagi stase. Apa tuh banyak tuh, saya nggak bisa lihat, silakan. Baik, izin untuk membacakan pertanyaan dokter. Dari Dokter Surya Mahardika, ada 3 pertanyaan dok. Selamat siang dokter, izin bertanya. Yang pertama, pada beberapa kasus high risk atau reduced IDCM yang menolak dilakukan revaskularisasi, terutama CABG, pada kondisi yang bagaimana kita dapat mempertimbangkan pemberian OMT saja. Untuk pertanyaan pertama dokter. Izin pertanyaan kedua,
Bagaimana role pemeriksaan imaging pada pasien dengan symptomatic angina post-complete revaskularisasi? Izin untuk pertanyaan berikutnya, dokter. Yang ketiga, bagaimanakah peranan CT dan CMR pada kasus acute cardiovascular atau ACS dengan shock kardiogenik, dokter? Izin, silakan dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Dokter Surya. Pertanyaannya banyak. Ke yang pertama tadi lupa lagi. Oh iya, Apa? izin dokter. Oh, nggak mau diapa-apain. Iya, iya, iya. Pokok intinya kalau pasien yang ada high risk tadi kan baiknya revas. Tapi kalau kita shared discussion, shared decision gitu. Kalau pasiennya yang atau sangat very high risk misalnya udah ESRD, ada left main-nya 90% gitu ya. Kayaknya udahlah OMT aja orang ini gitu. Kalaupun dia, jadi kita hitung skor operasinya, high risk operasi misalnya kan, itu lebih baik itu ya udah. Terus pasiennya usia lanjut, ya udah kita bisa aja pasien itu OMT. Kalau pasiennya memang mau demikian, gitu kita arahkan aja, boleh gitu. Misalnya, pokoknya dia high risk akan menjalani KBH dan PCI-nya, gitu. Jadi kita kembali ke OMT, asalkan kita inform konsen ke pasiennya, pasti akan ada keluhan. Keluhannya ya nyeri dada akan terus ini, terus kita akan optimalkan sampai anti angina tadi kan ada anti angina. Sekarang katanya nggak ada konsep yang first line, second line, pokoknya masuk dulu CC beta blocker ataupun CCB. Lanjutnya kita tergantung nih, kalau misalnya pasiennya itu ranulasin dan trimetasidin, bagus ureum kreatininya, kemudian ada heart failure, baru bisa nambahin ivabradin, heart failure EF di bawah 40, baru ivabradin masuk gitu. Nah, dan nitrat mah biasanya kedua kasih nitrat kalau tensinya bagus ya, nggak ada hipotensi kita kasih nitrat gitu mungkin ya. Kita pasien yang risiko operasinya tinggi intinya gitu. Kemudian imaging pasien simptomatik angina post complete revas. Ya ini memang sering terjadi. Ternyata post revas juga itu dalam 1 tahun bahkan berapa itu kayak 20% kalau nggak salah saya 17% ya di situ di guideline ditulis memang masih mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu pasien yang post revas itu tidak disarankan untuk treadmill test karena seringkali hasilnya false positif gitu juga. Jadi pasti imaging stress supaya kita lihat langsung iskemi dengan teritorinya gitu. Kalau memang masih ada, mungkin saja itu tadi mikrovaskularnya kan ketika prosedur misalnya ada distal embolisasi dan seperti itu jadi ada stenosis di mikrovaskularnya. Nah, kita tetap masuk OMT akhirnya setelah revas. Makanya setelah revas kadang nggak yakin bebas dari anti angina gitu. Kalau memang habis revas masih ada angina, kita mau bantu buktikannya tadi dengan stress imaging. Jadi langsung kita lihat bener nggak itu keluhan angina gitu kayaknya dok ya. Kalau ternyata normal stres tesnya, ya berarti dia itu mungkin bukan angina ya keluhannya yang lain. Perlu kita gali cari yang lain gitu. Kalau memang masih ada angina, obat anti angina nggak bisa kita lepas mau nggak mau. CT dan MR pada akut ACS ya. Kalau CT memang untuk ACS ada tempatnya kalau sambil menunggu troponin gitu. Kan mau ingin lebih cepat lagi, kalau misalnya bisa lebih sito daripada HS troponin, itu kita bisa CT. Kalau CT-nya CAT-RATS 3 ada at least moderate stenosis, masih mungkin itu suatu ACS, UAP. Nanti kalau udah keluar troponinnya tetap baru diagnosis and STEMI gitu ya dok ya. Tapi kalau memang ACS sebenarnya tidak boleh sampai jangan pemeriksaan kita mencegah dia untuk revas gitu. Atau kalau pada kecuali pasien UAP kita boleh stress test yang UAP ya kalau troponinnya negatif atau setelah 2 hari ya 2-4 hari setelah stabil ACS-nya atau kalau NSTEMI troponin udah rada mulai menurun itu boleh kita stress test gitu. Gitu. Tapi kalau untuk NSTEMI dan STEMI sih kayaknya jangan sampai pemeriksaan imaging kita menghambat tindakan revas sih kalau prinsipnya gitu. Iya betul, CMR juga. Jadi kalau CMR untuk viability, nah itu ya palingan kalau yang pada ACS viability, kalau dia selama masih ada keluhan angina sebenarnya jangan menghambat juga. Selama masih angina berarti sebenarnya masih iskemik atau aritmia polimorfik gitu, itu berarti kan dia masih iskemi ya gitu dok. Berarti masih ada tempatnya di revas. Karena viability itu
kita lihatnya sebenarnya setelah tidak ada edema. Kalau sedang ACS itu masih ada inflamasi, sehingga kalau ada LGE, LGE-nya itu bukan hanya disebabkan oleh infark, tapi disebabkan oleh edema juga gitu. Sehingga ada yang disebutnya area at risk. Dia masih hidup, masih viable, tapi saat itu dia LGE-nya positif di area itu. Padahal karena edema saja. Nanti kalau edemanya udah resolve, belum tentu dia jadi infark gitu. Tergantung saat timing refas. Sebenarnya gitu sih, Dok. Ya, kayak kalau MRI seperti itu juga. Pada ACS ya. Oke, demikian Dokter Dika. Kalau nanti kurang jelas bisa dilanjutkan saat Dokter Asri balik ke Bandung. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi yang dari online? Dari offline ada lagi? Oh siapa? Oh ya, Dokter Wikananda SPJP. Piha. Silakan. Selamat siang Dok, saya Wikan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Dok, saya ada satu pertanyaan Dok, penasaran. Tadi kan dokter ada sempat menjelaskan tentang transient ischemic dilation Dok pada pasien dengan yang penilaian fungsional pada pasien MPI itu. Nah itu biasanya itu terjadi pada pasien apa ya Dok? Kan dibilang katanya pada perfusi normal juga bisa terjadi. Dan untuk manajemen selanjutnya itu bagaimana Dok? Apakah sama dengan pasien dengan classical arteriosklerosis juga apa bagaimana? Ya, makasih Dokter. Ya, Dokter Wikan udah SPJP, selamat ya. Transient ischemic dilation bisa pada pasien normal ataupun yang ada 3VD multivessel sama non ischemic cardiomyopathy. Itu bisa ada bedainnya karena pada saat spek itu bisa lihat kinetik juga kan Dok. Jadi kalau kinetiknya normal ya itu berarti TID karena pasien normal aja. Tapi kalau emang kinetiknya buruk, ada TID, perfusinya relatif normal, nah kita hati-hati takutnya itu balance iskemia. Nah kalau ada balance iskemia itu berarti kita boleh aja itu tanda high risk sih. Boleh kita maju CAT aja gitu untuk langsung periksa anatominya. Atau kalau kita dari echo juga kayaknya non iskemik kayak gitu, itu ke MRI sih lebih bagus untuk menilai non iskemik kardiomyopati kan kita bisa lihat ototnya ya, skarnya, tipenya apa, takutnya inflamasi dan lain-lain gitu Dok. Jadi kita bisa lihat dari gerakan kinetiknya pada saat itu misalnya kalau teritorial koroner ya kan, teritorial koroner dia lebih kayak kelihatan teritorial LAD-nya lebih buruk kinetiknya, mungkin kita ke CAT gitu kira-kira. Ya, Dokter Wikan. Terima kasih banyak. Sebenarnya kita masih punya waktu 5 menit. Dari tadi sih saya nggak dengar ada pertanyaan. Oh, bukannya dari tadi kamu tidur? Oh, tiba-tiba angkat tangan. Silakan Dokter Melina. Selamat siang dokter, saya dengan Melina dok, PPDS dari Udayana. Izin bertanya dok, kan tadi sempat dokter cerita kalau seandainya pada pasien-pasien dengan atipikal perempuan itu hati-hati untuk dilakukan CTCA karena takutnya apalagi atipikal, gejala atipikal walaupun dia low risk. Nah itu modalitas yang kita bisa pakai selain CTCA apa dok? Kalau seandainya ternyata dari hitung dari resikonya itu dari scoringnya itu perempuan 60 tahun misalnya dia dengan dua risk factor dengan dua gejalanya dua jadi dia masuk ke dalam low risk tetapi ternyata dari CTCA-nya normal. Nah gitu. Hati-hati pada non-calcified juga gitu dok. Jadi modalitas yang selanjutnya dipakai apa dok sebaiknya dok? Iya, kalau misalnya tadi wanita ini kayaknya masuknya low to moderate at least ya dia. Low to moderate kita CT scan, langsung kita lihat perfusinya. Nah kalau misalnya dia tetap mengeluh, ada keluhan, apalagi kita sementara kan tadi sambil nunggu udah kasih nitrat apa, dia bilang enakan dengan obat-obatan yang kita kasih, takutnya tadi mikrovaskular itu. Nah kalau apalagi ada faktor risiko hipertensi, sindroma metabolik, DM misalnya seperti itu, kita boleh lakukan stress test, functional stress test, imaging. Oh berarti gitu. stres dengan MRI?
Ya, MRI atau PET tadi kalau untuk melihat mikrovaskular lebih bagus dua modalitas itu karena kita bisa lihat diffuse mikrovaskular sama menilai myocardial blood flow-nya gitu langsung. Jadi kalau ke arah mikrovaskular lebih baik antara MRI atau PET gitu. Melihat mikrovaskular. Jadi kalau misalnya tadi dari anamnesis tetap nyeri dadanya kok kayak tipikal terus ya kan dari lagi exercise, membaik istirahat, tapi udah di CT scan normal misalnya atau mild disease aja tadi kan non obstruktif ke bawah. Jadi CAT rate 012. Nah, itu kita bisa stress test, functional stress test lihat takut mikrovaskular disease. Gitu. Kira-kira. Kasih dok. Iya. Oke, udah mulai kebuka ya, udah mulai ada bayangan ya mau diarahkan kemana pasien-pasiennya nanti kalau ketemu. Dok, kalau MRI di sana untuk pemeriksaannya hanya untuk rest saja, tidak ada stres atau gimana dok? Stres dan rest dok. Oh, oh. Cuman stresnya adenosin masih lagi kesulitan nih udah berapa bulan ini ya. Jadi belum melakukan lagi stres MRI. Tapi biasanya kita stres MRI. Kita di sana kalau yang coronary kita biasanya arahkan spek stres atau DSE tergantung antrian dan ini dok. Terus kalau MRI kita lebih preserve untuk pasien yang mikrovaskular itu tadi. Karena kan antrian MRI juga di sana kan dipakai untuk yang lain, organ lain, sehingga kita slotnya lebih sedikit dibandingkan slot nuklir. Itulah maksudnya kayak local expertise, adanya imaging apa yang bisa kita optimalkan, kita pilih-pilih sih kirimnya mau kemana gitu. Itu kira-kira dok. Berani pakai dobunya ya untuk viability untuk cardiac MRI. Untuk viability kita boleh aja pakai dobu itu sebenarnya tempatnya pada yang di atas 50%, 50-75 LGE-nya. Ya, cuma kita belum melakukan itu. Pasien yang dikirim kadang EF-nya ini masih ada failure, jadi kita masih takut-takut gitu ya. Jadi masih belum siap tuh kasih dobutamin untuk pasien yang itu. Untuk viability kardiak gitu kan. Oh ya, waktunya lagi 1 menit, udah habis berarti ya. Oke, kira-kira sudah ada bayangan nih semuanya? Udah ya, udah ada lah ya, udah pasti ada. Dokter Wulan, izin nanya satu. Siapa ya? Saya dok. Siapa? Saya. Dokter Kiki dok. Siapa? Halo? Saya dok. Saya dok SPJP Buleleng. Ya ampun. Ya silakan dokter Kiki. Saya dok gitu Sorry, emangnya aku dukun. Saya mau nanya dok, ini kan saya beberapa dapat pasien di sini positif dengan malignan cause anomali origin dok. Yang malignan dokter tipenya. Biasanya kan pasiennya tuh high risk untuk sudden cardiac death karena ada 2-3 pasien yang seperti itu kita dapatkan kan high risk untuk sudden death dok. Seperti itu. Nah, pasien ini juga ada satu kasus pasien itu stenosisnya itu anomalinya di RCA. RCA-nya kebetulan yang melintas antara aorta dan pulmonal. Stenosis ada di proksimal RCA, misalnya seperti itu dok 80-90%. Nah, apakah aman tetap kita lakukan pemasangan stent pada teritori itu mengingat dia kan daerah yang melewati antara aorta dan pulmonalnya. Apakah itu tidak bermasalah ya dok ya? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih dokter. Kiki mah kasusnya udah advance gitu ya. Anomali origin yang tipe malignan disertai ada lesi di proksimal. Memang di beberapa studi case itu kalau ada anomali origin boleh ditreat dulu stenosisnya kalau ada stenosis. Jadi misalnya dokter Kiki buka nggak terlalu sih masalah dok karena yang berbahaya bagi yang anomali origin malignan type itu kalau dia exercise dok. Lagi exercise dia tekanan sistoli naik, jadi systolic pressure naik, aortanya kan jadi tekanan aorta ngembang dan PA pressure juga naik sehingga dia kejepit. Justru malignan type itu bahayanya saat exercise karena dia akan kejepit oleh pulmonal dan aorta saat exercise gitu. Tapi kalau ketika lagi at rest sih mungkin dia nggak akan ini ya kecuali pastinya stres berat ya tensinya naik gitu ya dong mungkin hati-hati yang itu aja. Tapi memang ada di beberapa case dan juga literatur dikatakan kalau untuk anomali origin boleh ditreat plaknya dulu gitu misalnya oleh dokter Kiki. Kalau misalnya dokter
mau ya itu kan ya mungkin dengan risiko kan pasti secara teknis akan lebih sulit atau bagaimana ya dok karena dia biasanya menekuk gitu lesinya. Tergantung kebijaksanaan dari operator mungkin dok. Oke. Kasih dok. Iya, terima kasih Dok. Dokter Kiki. Oke, ini karena keterbatasan waktu ya dok ya, sebenarnya mungkin masih banyak ada beberapa yang ingin bertanya, cuman karena keterbatasan waktu, sampai jam 1 siang sudah saatnya makan siang soalnya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Dokter Astri. Luar biasa. Iya, menambah semangat kita untuk memajukan imaging di Prof Ngurah ya. Oke, saya tidak membuat kesimpulan lagi karena tadi sudah disimpulkan dengan baik pertanyaan-pertanyaannya oleh Dokter Asri. Untuk itu kita sesi ini kita akhiri dan kita kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Silakan. Terima kasih.